naik bis teman-teman untuk nyari 3 sekolahan, survei teman-teman, nyari brosurnya gitu ya, cari tanya biaya masuknya berapa, SPP-nya berapa, jurusannya apa, cari informasi sendiri teman-teman ya. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah di sini. Dari 7 orang itu yang di sini cuma saya teman-teman ya. Itu ya. Jadi saya kos di sini. Ini awal saya jauh dari orang tua. Sekolah teman-teman sudah mulai hari Senin, Selasa, Rabu ya. Waktu itu hari Rabu teman-teman, itu saya pulang ke desa. Kenapa? Karena kangen sama orang tua teman-teman ya. Di kos-kosan nangis teman-teman ya. Anak umur 15 tahun ya teman-teman. Jauh dari orang tua tidak pernah, sekali jauh ya ternyata baru 3 hari teman-teman. Itu walaupun laki teman-teman jauh dari orang tua tuh nggak enak ternyata teman-teman ya. Jadi ya rindu orang tua, nangis di kos-kosan ya kan. Kalau tidur itu madep ke tembok karena nangis ya kan. Saya sekamar sama teman saya, jadi kalau nangis malu teman-teman kalau ketahuan teman ya, jadi nangis sendiri. Itu ternyata hari Rabu waktu itu ada ini teman-teman, beasiswa Super Semar ya, masih ingat ya. Kalau tahun itu teman umuran sama saya tahu ada beasiswa luar biasa untuk membantu kita SPP sekolah teman-teman. Saya dapat beasiswa itu, untuk mengurus itu saya harus pulang. Nah, ketika saya pulang ternyata itu teman-teman ya, ngurus surat keterangan dari desa dan sebagainya itu ternyata orang tua juga ikut meriang teman-teman ya, jauh dari anaknya gitu. Ya itu cerita saya teman-teman. Itu waktu saya STM lulus dari sini teman-teman. Itu saya 3 tahun sekolah di sini 2000 sampai 2003, 2001 sampai 2002 karena STM teman-teman ada magangnya ya. Ada magang. Kalau SMA nggak pakai magang teman-teman ya. Sekolah full 3 tahun. Lah kalau STM itu ada magang, tidak sekolah tapi di industri, di pabrik. Nah, saya dulu magangnya di Gramedia Printing di Jakarta teman-teman selama 1 tahun. Jadi saya pernah merantau lebih jauh lagi. Ini waktu saya lulus teman-teman ya. Jadi masih jelas nggak suara saya teman-teman? Tolong responnya. Masih jelas nggak ya? Oh, masih ya? Oke, ya teman-teman saya minum ya, maaf ya. Ya itu foto saya teman-teman. Ini siapa yang difoto? Ya ini zaman dulu teman-teman ya. Kalau pakai baju itu, baju aja ada trennya loh teman-teman ya. Waktu itu ya, tahun 2003 waktu saya lulus sekolah teman-teman. Baju yang tren itu kalau kedodoran ya, kalau kegedean ya. Jadi kalau baju ngapret gitu ya, zaman sekarang kan bajunya kan press body ya kan teman-teman ya. Kelihatan bentuk badannya gitu ya. Itu nggak keren zaman itu teman-teman. Zaman itu baju yang keren ya itu yang gede-gede gitu teman-teman ya. Kayaknya itu wes sampai kedodoran kayak gitu. Itu waktu wisuda, waktu lulus teman-teman pakai dasi gitu ya. Dan ini siapa yang difoto? Ini yang difoto adalah 5 orang, sebenarnya ada 6 sih. 6 lulusan terbaik dari SMK saya teman-teman ya. Jadi itu waktu itu foto ini teman-teman itu masuk koran Suara Merdeka ya. Saya waktu itu nggak beli korannya. Pertama kali saya masuk koran ya, bukan karena kriminal teman-teman ya, tapi karena prestasi ya, karena itu 3 besar lulusan terbaik satu sekolahan gitu ya. Jadi waktu itu diliput teman-teman. Nangis sama saya, terima kasih. Kenapa? Karena lulusan terbaik orang tuanya naik panggung teman-teman ya. Nah, apa yang kita bisa bikin bangga? The recording has stopped. This meeting is being recorded. Teman-teman, suaranya masih terputus ya? Sekarang jelas nggak? Oh, sudah jelas. Ya, barusan agak keputus teman-teman ya. Maaf ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Slide-nya masih kelihatan nggak ya? Coba.
Slide-nya masih kelihatan, teman-teman? Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan ya, bentar. Bentar ya, barusan internetnya hilang, teman-teman. Oh, hilang. Iya. Oh, ya hilang. Slide tidak kelihatan ya? Oke, bentar ya. Internetnya putus ya. Nah, internetnya barusan putus. Di sini ya. Oke. Kalau sekarang sudah kelihatan belum? Oh, suara saya kelihatan ya, bukan terdengar ya. Luar biasa Imam ya. Sudah? Slide-nya udah kelihatan teman-teman? Slide-nya? Oke. Saya lanjut ya. Oke, teman-teman. Jadi saya lulus dari sini teman-teman. Ya, kayak gitu fotonya ya. Foto zaman dulu teman-teman. Foto sejarah ini teman-teman ya. Ya syukur, saya bersyukur bisa membanggakan orang tua. Waktu itu orang tua terima kasih sama saya, bapak saya. Kenapa? Karena saya saya berhasil membuat orang tua bangga karena naik panggung ketika saya wisuda teman-teman. Jadi bapak saya itu senangnya kenapa? Karena ditepuk tangani oleh seluruh orang tua yang duduk bawah teman-teman, nggak naik panggung ya. Itu teman-teman ya. Ya bersyukur kesempatan itu. Terus ini teman-teman waktu lulusan ya, habis wisuda ya kan, liburan teman-teman ya, liburannya ini ke Bali ya, nggak kelihatan Balinya, tapi ya itu di dalam kamar. Saya sekamar itu 4 orang ya, liburan zaman itu teman-teman ya, liburannya sederhana ya kan, ke Bali, seumur hidup nggak pernah ke Bali. Begitu ke Bali teman-teman ya itu kayak begini teman-teman. Teman saya ini kan penggemar FC ya, jadi setiap generasi itu ada yang namanya idola. Sekarang apa idolanya teman-teman ya? Anak milenial sekarang idolanya apa? BTS ya. Bener nggak? Tebak gambar ya. Ya itu saya yang mana, saya yang itu teman-teman ya. Yang mana teman-teman saya? Nah, bener. Ini teman-teman zaman itu, zaman FC ya. Jadi saya tuh nggak ngerti F4 itu apa. Yang saya tahu F16 adalah pesawat teman-teman ya. Pesawat tempur Amerika ya. Tapi kalau F4 itu apa saya nggak tahu. Jujur sampai dengan hari ini teman-teman, saya nggak pernah nonton filmnya dan nggak ngerti ya. Nah teman saya tapi yang lain, yang 3 itu teman-teman, wow itu idola, ini apa ya? Ini Taiwan apa Korea? Saya nggak tahu ya. Nah itu di kamarnya, di kamar rumahnya atau kamar kos-kosan teman-teman, itu ditempeli poster-poster film itu teman-teman, FC itu ya. Nah ada satu poster yang posternya kayak begini. Nah waktu kita liburan teman saya yang kuning itu, yang kecil itu tengah teman-teman, kecamataan itu dia yang ngajak kita untuk foto poster ini teman-teman ya. Jadi sampai dengan sekarang ini foto ya jadi lucu teman-teman, pernah kayak begini gitu ya. Ya itulah teman-teman, itu masa kecil ya, masa remaja ya teman-teman ya. Oke, teman-teman juga pasti punya masa remaja yang luar biasa ya teman-teman ya. Nah nggak bisa diulang, makanya waktu itu kan yang paling mahal teman-teman ya. Siapapun orang itu bisa beli segala macam ya kalau punya uang teman-teman. Tapi untuk membeli waktu ya, nambah umur gitu misalnya teman-teman, itu nggak bisa. Dan momen tidak bisa diulang, maka 2020 ini ya kita harus bikin sesuatu yang bersejarah teman-teman untuk diri kita dan keluarga kita dan semua orang yang dekat sama kita. Setuju ya teman-teman ya? Ayo mana responnya teman-teman, setuju? Saya tunggu ya. Saya sambil minum. Ya, oke, thank you. Lanjut ya. Nah, lulus STM teman-teman, ya tidak mungkin toh. Saya langsung keterima sebagai manajer pabrik gitu, tidak mungkin. Apalagi sebagai GM, General Manager, ya tidak mungkin juga. Supervisor aja tidak mungkin teman-teman. Maka jadilah saya sebagai apa? Karyawan pabrik, sebagai operator teman-teman. Kenapa? Lulusnya lulus STM kok, ya, nggak sarjana. Jadi nggak mungkin jabat juga, pengalaman juga belum ada. Maka ya yang penting nggak nganggur, ya. Jadi waktu itu saya cuma ini teman-teman, bersyukur ya, bersyukur sekali. Kenapa? Karena enggak nganggur gitu. Banyak teman saya yang dari desa teman-teman, yang sekolah, ya maaf ya, yang sekolah SMA di tempat saya ya. Terus saya kan ini kan sekolah saya luar kota teman-teman ya, sampai kos itu ya. Jadi sekolah ini saya terima
kasih ke kakak saya teman-teman ya. Kenapa? Karena sekolahan ini teman-teman yang membuka pikiran saya. Saya kenal banyak orang dari Magelang, dari Kudus, dari mana-mana teman-teman waktu kos itu ya. Maka pola pikir juga berkembang teman-teman ya. Jadi hati-hati juga dengan lingkungan kita sehari-hari teman-teman. Kalau lingkungan kita ini positif, maka kita juga ketularan positif. Sama, saya belum mengerti ilmu itu teman-teman. Ya, lingkungan itu betapa pentingnya. Ketika STM pun saya syukuri. Ternyata ketika saya flashback sekarang, oh, saya ternyata dulu punya lingkungan orang-orang yang baik-baik, yang positif ya. Anak kos-kosan ini juga orang perantauan semua ya. Kita ngekos ternyata apa teman-teman? Nambah teman, nambah saudara, nambah pengalaman, pola pikir juga beda-beda. Karena setiap orang tua masing-masing anak itu juga didik anaknya juga beda-beda teman-teman. Maka kita bisa diskusi di situ sesama anak perantauan teman-teman ya. Contohnya sesimpel ini teman-teman ya, pelajarannya kalau jauh dari orang tua itu apa? Nyuci baju sendiri ya. Ada teman yang nyuci bajunya seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali. Ada juga yang setiap hari sambil mandi juga nyuci gitu. Nah, itu kan manajemen apa ya? Hal kecil tapi positif teman-teman. Kenapa enggak suka numpuk pekerjaan di belakang ya enggak? Yang rajin tiap hari atau tiap 2 hari sekali nyuci kayak gitu. Juga ada apa teman-teman? Ketika jauh dari orang tua, semuanya kan kita pikir sendiri juga. Ya, saya belajar mandiri di sini. Nah, saya ini jadi anak emasnya Bu Kos teman-teman. Kenapa? Karena ketika saya nggak pulang, hari Minggu itu nggak pulang gitu ya. Nah, saya ngajak teman-teman saya semua yang nggak pulang itu teman-teman, tak suruh bangun, tak ajak apa, bagi tugas. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang bersih-bersih kamar dan sebagainya. Ibu Kos seneng. Nah, kita kalau udah kerja bakti inisiatif tanpa disuruh, kita dikasih sarapan gratis teman-teman sama Bu Kos ya. Lumayan ya menghemat. Nah, itu kayak gitu itu juga ternyata kita juga bisa belajar untuk apa teman-teman? Ketika kita sekarang gitu ya, bergaul dengan siapa aja, pengertian itu penting teman-teman. Mengerti, tahu diri ya enggak, harus sopan, menempatkan diri bagaimana biar bisa diterima di komunitas manapun, di tempat manapun ya, di kota manapun bahkan teman-teman ya, yang teman-teman nggak punya kenalan sapa-sapa, teman-teman akan diterima sebagai individu, sebagai pribadi yang baik. Kenapa? Karena teman-teman punya prinsip hidup apa? Yaitu tadi, pengertian, tahu diri, bisa menempatkan. Akhirnya juga teman-teman juga kita semua juga bisa apa ya teman-teman ya, bisa menjalankan sehari-hari juga enak gitu loh dalam urusan apapun termasuk bisnis kita teman-teman ya. Itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman, saya ini tadi ya. Ini karir saya 9 tahun, operator 6 tahun ya kan. Habis itu dipromosikan sebagai staf produksi ya. Ini dipromosikan bukan karena saya pinter, enggak teman-teman, atau karena saya rajin, saya juga enggak tahu. Itu karena saya ketahuan kuliah teman-teman. 2003 kerja ya, 2005 saya kuliah karena 2 tahun saya nabung teman-teman untuk kuliah. Ketika saya kuliah saya itu enggak ngomong sama kantor karena kan jadwalnya bisa tabrakan teman-teman, maka saya kuliahnya diam-diam. Tapi ketahuan teman-teman sama GM ya, waktu itu namanya Pak Gunawan. Enggak sengaja ketemu di jalan teman-teman, di papasan gitu ya. Saya dipanggil teman-teman. Tuh, Mas Rosi. Oh iya Pak. Kamu kuliah? Iya Pak. Oh bagus ya. Oh terima kasih Pak. Kuliah apa? Kuliah ini Pak, ilmu komunikasi Pak. Oh ya sudah bagus, lanjutkan. Ya udah teman-teman ya. Tapi teman-teman dari situ selisih berapa lama surat promosi turun teman-teman. Ternyata apa? Saya dianggap apa? Kalau kuliah itu dianggap pola pikirnya mau berkembang, pengen maju, nggak puas dengan posisi sekarang sebagai operator, makanya saya dipromosikan jadi staf produksi. Ya kemudian 8 bulan dipromosikan sebagai staf pemasaran. Tapi ya itu teman-teman ya, dipromosikan sebagai pegawai itu belum tentu juga posisi naik, gaji naik teman-teman. Nah ini ya penampilannya jadi oke ya. Kalau keluar kantor tuh pakai mobil ya, mobilnya kantor teman-teman ya, nggak pakai motor ya. Itu keren ya zaman itu ya. Terus dihormati, dipandang semua ya, tidak hanya satpam. Jadi akses keluar masuk pabrik pun saya nggak pernah diperiksa. Kenapa? Karena saya pemasaran teman-teman. Kalau yang lain kan body checking semuanya, ya kan? Nah tapi ya itu saya nggak nyaman karena gajinya pas-pasan teman-teman. Ya. Jadi kalau gaji pas-pasan itu ya kita berontak teman-teman ya. Iya dong ya. Iya itu di situ teman-teman. Pas kenapa? Karena gajinya pas-pasan, nggak cukup lah gitu ya. Nah, saya kerja di sini teman-teman, saya terima kasih, bersyukur kepada Tuhan, saya bekerja di Kompas ya. Syukurannya kalau Jawa Timur Surya teman-teman ya, ini satu owner teman-teman. Nah, karena gaji nggak naik-naik teman-teman ya, sudah rajin bekerja gitu, menurut saya sudah rajin gitu ya, disiplin. Tapi ternyata juga gaji nggak naik. Nah, saya akhirnya mencoba berbisnis teman-teman ya. Apa ya, jualan pulsa. Zaman itu teman-teman, tahun 2000 berapa ya, 2000-an lah ya, 2009, 2007 itu
pulsa luar biasa teman-teman ya. Saya jualan pulsa, pulaannya banter ya kan, larisnya juga cepet laris, tapi uangnya nggak ada karena diutang sama teman-teman yang bayar ya teman-teman ya. Nggak langsung bayar teman-teman, diutang ya, dibayarnya ketika gajian. Nah, itu teman-teman, saya gajian gitu ya, 2 juta saya untuk deposit pulsa, paling 1 minggu sudah laku gitu ya, uangnya belum ngumpul. Tanggal 25 saya nagih satu-satu teman-teman. Tapi ajaibnya teman-teman, ya itu tadi ya, ada orang itu yang tiba-tiba itu lupa teman-teman kalau pernah beli pulsa ya. Jadi kalau ditagih itu, loh mas aku pernah beli di kamu, pernah tak tunjukkan SMS-nya gitu ya. Akhirnya dia ngomong, oh iya loh, terus masuk gitu pulsanya gitu ya. Itu pokoknya iyalah teman-teman, akhirnya saya kukut teman-teman. Intinya saya nggak bisa lanjutin jualan pulsa karena bangkrut ya teman-teman, diutang banyak teman ya. Akhirnya apa? Oh, teman-teman semuanya tahu ya, mantau kayak gini ya. Itu, ini enak teman-teman ya. Kalau pulsa kan untungnya dikit, paling 1.000 gitu ya. Tapi kalau misalkan teman beli pulsa lewat SMS, saya kan bales ya. Tapi kalau mantau ini, saya jualan untungnya agak lebih besar teman-teman ya. Kulaan 12.000 dijual 20.000, untung 8.000. Nah, connection unstable ya. Dengar ya teman-teman ya. Koneksinya jelas nggak teman-teman? Putus-putus ya. Sudah jelas teman-teman? Oke, thank you. Nah, saya jualan ini teman-teman. Intinya adalah saya tuh pengen gajinya naik. Saya tuh nggak terima kalau saya merasa rajin, ya kan? Kalau saya merasa rajin, kalau saya sudah pekerjaan sudah saya dikerjakan sebagus mungkin, tapi kok apresiasi dari kantor tuh kurang, yaitu gaji teman-teman. Maka saya itu merasa, wah aku tuh nggak dihargai, ya. Saya nggak dihargai. Maka kalau saya merasa nggak dihargai, minta gaji nggak naik-naik, ya sudah kita cari tambahan gaji dari luar. Apa? Biar penghasilan kita nambah, ya gaji kita ini sisihkan untuk bisnis, jualan pulsa, jualan mantau, biar dapat tambahan penghasilan. Itu teman-teman, ya. Tapi ya yang namanya bisnis luar biasa teman-teman. Saya jualan ini juga nggak ada yang ngajarin ya. Maka saya door to door ke semua toko frozen food di Surabaya teman-teman ya. Ya saya termasuk warkop itu. Jadi saya dulu kerja pulang sore malam itu satu persatu warkop yang ramai teman-teman ya. Saya datangi, saya ngomong, Mas aku nitip jualan boleh enggak? Nitip jajan. Nanti yang laku jadi duit kan, diganti duit. Kalau misalkan nggak laku tak ambil. Boleh, ya udah. Setiap malam teman-teman saya itu keliling banyak warkop, saya suplai ya, termasuk warung teman saya yang punya usaha mie itu teman-teman, ramen itu ya, saya juga nitip di sana teman-teman. Ada yang dijual mateng, ada yang dijual pastikan kayak begitu gitu ya. Tapi ya itu teman-teman ya, jam 11 malam, jam 12 saya datangi lagi warkop-warkop itu ya untuk ngambil mana yang laku, mana yang nggak laku. Paling yang laku tuh cuma 50% teman-teman, separuh ya. Separuhnya tuh nggak laku. Lah ini makanan teman-teman ya, nggak bisa tahan lama. Pulang dari sana, ya yang matang ini saya kasihkan orang-orang yang sepanjang jalan saya bisa kasih teman-teman. Contoh, maaf tukang becak gitu ya. Kan ada tuh orang tukang becak yang tidurnya di becaknya gitu ya. Saya nggak tahu apakah rumahnya jauh atau gimana. Ya itu kan kalau malam juga tidur kedinginan selimutan sarung ya. Dikasih jajan. Wow, luar biasa senengnya teman-teman. Orang itu ya. Mas terima kasih ya, saya doakan rezekinya tambah lancar ya. Saya amin teman-teman, bener nggak? Yang mendoakan tuh banyak karena tiap malam saya kasih di orang-orang yang berbeda teman-teman gitu ya. Ya tapi kan saya didoakan seneng teman-teman. Tapi tujuan bisnis adalah biar dapat income, biar dapat tambahan yang real, yang kerasa gitu loh. Nggak capek, waktunya habis, capeknya iya ya kan. Udah pagi sampai sore kerja, malam masih jemput satu-satu itu semua warung gitu teman-teman. Tapi ya dapatnya capek aja gitu ya. Ya akhirnya saya lama-lama juga mikir teman-teman, ini lanjut apa enggak. Tapi tetap masih saya lanjutkan teman-teman ya. Nah di samping itu teman-teman, saya juga syukur waktu kuliah 2005, 2010 saya wisuda teman-teman ya. Nah kalau ini teman-teman sudah kelihatan ya saya yang mana ya. Itu teman-teman ya. Jadi saya ini syukur teman-teman ya, saya bisa kuliah ya kan, biaya sendiri gitu ya, nabung teman-teman ya, sambil utang koperasi kantor ya teman-teman ya. Karena kan nabung 2 tahun, kuliah 2 tahun lah, kuliahnya saya 4 tahun teman-teman. Yang 2 tahun lagi siapa yang bayari ya? Nabung lagi sudah nggak bisa. Maka
bersyukur saya kerja sebagai karyawan tetap, bisa utang kantor untuk melunasi kuliah teman-teman ya. Itu ya perjuangan saya ya. Yang penting kayak gitu kan nggak perlu ceritakan orang tua teman-teman ya. Yang penting lunas, nggak ngutang siapa-siapa. Intinya nggak ngerepoti siapa-siapa. Ya alhamdulillah bisa kuliah, bisa lulus teman-teman ya. Nah ini saya sarjana pertama di keluarga besar saya teman-teman ya. Itu alhamdulillah ya di desa itu teman-teman, di ruang tamu gambar saya wisuda ini teman-teman, foto ya dipasang di ruang tamu teman-teman. Kenapa? Ya pasti kan bikin orang tua bangga. Kalau tetangga datang main ke rumah duduk gitu ya, kan ditunjukkan ini anakku ini sarjana. Wah luar biasa ya. Ya seperti itu teman-teman. Ya kalau sekarang sarjana mungkin hal biasa ya, karena memang waktu itu kan belajar kan mungkin 9 tahun sampai SMA aja teman-teman. Kalau bisa kuliah itu luar biasa gitu. Nah ini saya bersyukur ya bisa lulus. Dan di sini saya kenal banyak orang, teman-teman saya ini yang di foto ini juga background-nya macam-macam, ada yang karyawan, ada yang anaknya pengusaha, jadi kita bisa ngobrol tukar pikiran teman-teman. Sekali lagi, ini berteman sama siapa ini juga penting teman-teman ya. Jadi saya banyak inputan dari teman-teman saya sepanjang hidup saya ini teman-teman. Oke. Nah, karena kerja di percetakan tadi, saya minta gaji naik, nggak pernah diturutin teman-teman, kecuali setahun sekali naik gaji 100.000, 200.000 gitu ya. Maka saya ngelamar teman-teman 2010 ketika sudah punya ijazah teman-teman. Itu saya ngelamar semua BUMN yang keren-keren ya teman-teman. Yang menurut saya itu saya ngelamar teman-teman ya. Dari PLN, Pertamina, Pelindo, Bulog, apalagi teman. Kantor pos pun saya tuh ngelamar teman-teman. Tapi teman-teman ketika ngelamar teman-teman tahu ya dulu tuh ada karir.com, ada jobs ID banyak teman-teman ya, website untuk kita cari lowongan kerja teman-teman ya. Itu teman-teman ketika saya itu ngelamar ya, Pelindo lah, PLN lah, Pertamina lah, banyak itu ya. Saya itu antusias sekali ketika webnya sudah dibuka, ngisi CV teman-teman, nama, tanggal lahir, alamat semuanya ya sampai bawah teman-teman. Nah, ngelamar posisi apa? Tapi yang paling bawah itu teman-teman, itu adalah milih nama kampus teman-teman ya. Ya, di situ yang muncul ketika diklik teman-teman itu ya. Ada UNER, ada ITS, ada Barwijaya, ada Ubaya, ada banyak ya teman-teman yang negeri yang keren-keren yang swasta juga teman-teman. Nama kampus saya tuh enggak ada teman-teman. Dipilih dari atas sampai bawah dicari satu-satu ya teman-teman ya, itu nama kampus saya enggak ada ya. Setikosa UWS ya, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya ya. Alma Mater Wartawan Surabaya. Enggak ada teman-teman ya. Karena saya kuliah memang di swasta dan kampusnya sangat kecil ya dan tidak terkenal ya teman-teman ya. Tapi terkenal di dunia wartawan teman-teman. Karena itu sekolah jurnalistik paling tua di Indonesia Timur apa Jawa Timur gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi saya ngelamar kerja agak kesusahan teman-teman. Yang online itu selalu saya mentok dimilih kampus. Nggak pernah punya kesempatan untuk diseleksi administrasi teman-teman. Nah tapi saya bersyukur teman-teman, nggak sengaja waktu itu mau mudik teman-teman, ternyata saya buka BRI itu teman-teman, ada lowongan itu ngelamarnya 2 macam pilihan, ada yang online, ada yang offline ya. Jadi teman-teman sudah tahu, saya pasti milihnya yang offline teman-teman ya. Kirim kepada itu PO Box berapa gitu ya. Nah itu saya kirim ke sana teman-teman semua berkas lamaran saya. Alhamdulillah saya panggil untuk seleksi teman-teman, untuk mengikuti seleksi tahapan-tahapan untuk jadi karyawan teman-teman. Ada 7 teman-teman, ada 7 tahapan seleksi. Banyak teman-teman ya. Ya, saya juga kaget teman-teman ya. Jadi setiap seleksi itu, jadi selalu ada pengumuman, ada sistem gugur ya. Yang keterima, wah jingkrak seneng banget sama orang tuanya. Jadi waktu itu tesnya di Untak teman-teman, Universitas 17 Agustus Surabaya teman-teman ya. Di sana interview semuanya ada di sana. Tes psikologi itu juga di sana 2 kali teman-teman di sana. Jadi setiap kali tes 2 hari atau 3 hari kemudian ada informasi untuk pengumuman siapa yang masih bertahan. Dari 1.500 orang teman-teman ya yang melamar teman-teman. Itu selalu gugur setiap kali ada tahapan-tahapan itu. Nah, di situ teman-teman saya bisa melihat ya, saya sudah kerja, tapi saya juga pengen maju, makanya saya ngelamar ini teman-teman. Ketika lihat pengumuman teman-teman, di situ drama tuh banyak sekali teman-teman. Drama seperti apa? Kan banyak tuh yang lulus kuliah belum bekerja gitu ya, ditemani orang tuanya nyari pekerjaan. Nah, nunggu pengumuman itu, ketika papan pengumuman dikeluarkan,
nama-nama itu listnya itu ya dibaca satu-satu. Di situ ada 2 orang teman-teman ya yang nasibnya berbeda. Yang pertama jingkrak juga senang-senang karena lolos ke tahapan berikutnya sama orang tuanya. Oh pelukan senang teman-teman ya, dipeluk orang tuanya selamat ya nak. Wah kayak gitulah ya. Saya nonton depan mata teman-teman ya. Nah saya ini kan sendirian nggak sama siapa-siapa ya. Jadi saya cuma pelunga-pelunga tahu. Oh ada kayak begitu ya. Tapi ada juga sebelah sini teman-teman yang mana yang dia itu nuangis dipukul sama orang tuanya biar ada teman-teman ya. Jadi ternyata nyari kerjaan itu begitu dramatis teman-teman ya. Dan itu 1.500 teman-teman. Yang keterima cuma 60 teman-teman ya. Yang keterima cuma 60 ya. Ya saya bersyukur teman-teman. Saya itu waktu itu cuma gini, ternyata nyari kerjaan tuh banyak orang ya, ternyata butuh pekerjaan. Saya bersyukur teman-teman sudah bekerja. Internetnya dengar enggak ya? Hah? Sekarang suaranya jelas enggak ya? Jelas teman-teman suara saya? Jelas ya? Slide-nya masih muncul. Oke. Oke teman-teman ya, thank you ya responnya. Oh, Bu Miska ini punya kenalan pejabat Pertamina. Wah, dulu enggak ketemu Bu Miska saya ya. Kalau ketemu Bu Miska udah keterima ya. Keterima enggak, Bu? Enggak, Bu ya, keterima prudensial aja ya. Ya, thank you Bu Miska ya. Itu teman-teman. Jadi ternyata cari pekerjaan itu teman-teman itu dramatis ya. Banyak sekali orang berharap dapat pekerjaan, tapi ya ternyata tidak selalu sesuai harapan. Nyatanya dari 1.500 yang keterima cuma 60 teman-teman ya. Itu. Nah dari situ teman-teman saya bersyukur. Saya waktu itu bilang gini, kalau keterima ya alhamdulillah, kalau nggak keterima nggak apa-apa, wong saya masih bekerja. Cuma ya nggak puas dengan posisi sekarang. Tapi saya berharap betul teman-teman, ya bersyukur saya dikasih kesempatan keterima sebagai account officer. Ini kartu nama saya teman-teman ya waktu di BRI teman-teman. Kantor cabang Pondok Chandra teman-teman ya. Jadi saya itu kalau orang sini ya teman-teman Surabaya Sidoarjo tahulah ya Pondok Chandra itu mana ya. Nah saya itu keliling setiap hari. Ini teman-teman ilmu canvassing pertama kali saya dapat dari BRI. Saya thank you, matur nuwun, terima kasih, alhamdulillah teman-teman. Kenapa? Karena di BRI ini setiap hari saya itu ditempa ya teman-teman ya. Ditempa apa? Mental teman-teman. Ketika kalau kerja di bank teman-teman, informasi ya berangkat itu 6:30 teman-teman. Ya, jam 6 setengah 7 berangkat, jam 7 nyampe kantor, 7:45 doa pagi, briefing pagi, 7:30 persiapan jam 8 mulai kerja, ya. Ya, gitu. Nah, karena saya itu account officer pemasaran kredit, teman-teman. Maka saya teman-teman tiap hari, tiap pagi itu ya, teman-teman ya, harus keluar kantor cari nasabah yang mau kredit modal kerja, teman-teman. Itu ya. Gitu. Nah, di situ teman-teman saya tidak selalu menerima yang namanya orang tuh mau ngobrol teman-teman ya. Gitu. Nah, suara saya masih dengar ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya. Yes, saya pertama kali Komusa, saya tuh halo Koher, thank you ya sudah join semua teman-teman. Jadi saya teman-teman canvassing pertama kali saya tuh di BRI. Bukan karena saya senang canvassing, no. Enggak suka canvassing teman-teman ya. Kalau bisa tuh ya langsung dapat nasabah ya. Tapi ternyata di bank teman-teman enggak begitu teman-teman. Saya tuh dulu berharap ya, ketika saya kerja di BRI teman-teman itu begitu datang sebagai tenaga pemasar, saya kira sama kantor itu gini, ini daftar nasabah, kamu datangi, nanti kamu tawari kredit dan sebagainya. Enggak teman-teman, disuruh cari sendiri teman-teman ya. Jadi setiap pagi itu ya jam 8 setengah 9 saya keluar kantor. Saya tuh ngukur jalan teman-teman. Tiap hari itu tolah-toleh teman-teman ya. Tolah-toleh apa? Cari toko yang rame teman-teman. Sama siapa? Sendiri, nggak ditemenin. Ya. Apakah pimpinan saya di bank itu nemenin kayak kita di Prudential leader mau ngasih tahu caranya canvassing itu kayak apa, ditemenin ya, didampingin, you do I help kayak gitu-gitu ya kan? Nggak ada teman-teman ya. Di sana itu saya pokok tiap pagi nih selama 3 bulan pertama saya kerja teman-teman ya. Saya ini bersyukur punya kesempatan ini teman-teman. Makanya saya punya mental yang sekarang untuk canvassing ya teman-teman bisa tahu dari sini ya. Jadi saya tuh dulu teman-teman tiap pagi tuh gini, ini Rosi ini loh, diomongin sama pimpinan saya teman-teman. Jadi kalau doa pagi itu kan security ikut doa ya. Maaf ya, pramusaji teman-teman ya, OB teman-teman itu juga ikut doa. Teller, CS semuanya ikut doa sampai pimpinan teman-teman ya. Jadi ber-14 sampai 15 orang itu setiap pagi doa bareng teman-teman dan briefing teman-teman ya.
Di situ teman-teman saya itu diumbah ya, diumbah itu dicuci teman-teman ya. Dicuci itu diapakno, dientekno ya, diomongin, dipermalukan di depan semuanya. Diomongin begini teman-teman. Ini ya teman-teman ya, biar tahu ya, ini Rossi ini ya kerja sudah 2 bulan ya, makan gaji buta nih. Ya, nggak dapat nasabah sampai sekarang. Menurut teman-teman ya apa perasaannya teman-teman? Masa ya kita kan staf pemasaran gitu ya. Di depan security teman-teman, di depan teman-teman OB teman-teman ya. Diomongi begitu teman-teman, apa nggak gengsi gitu ya, dan dikasih tahu loh ya betapa malunya saya makan gaji buta teman-teman ya. Itu loh ya, tiap hari teman-teman ya, tiap hari. Maka teman-teman saya punya komitmen, oke, tiap pagi langsung berangkat, so harus dapat nasabah. Ya nggak dapat juga teman-teman, yang namanya canvassing. Setiap hari itu ya pasti langsung, apa mas? Dari bank? Iya. Mau apa? Nawarin kredit pak. Kredit apa? Kredit usaha. Oh ya, saya mau duitnya tapi saya nggak mau bayar. Mau kamu ngasih? Wah ya udah, ditolak teman-teman ya. Jadi ditolaki. Bahkan baru naik tangga mau ke tokonya itu udah kelihatan orang bank teman-teman. Kamu dari bank? Iya, keluar. Sudah, saya nggak mau. Banyak teman-teman kayak begitu ya. Tapi enggak apa-apa teman-teman ya. Kita ini kan pasti kalau tiap hari kayak begitu tuh harus evaluasi. Salahku di mana? Ya kan, salah saya tuh di mana? Uang permisi juga benar. Belajar sopan, tapi kok orang nggak mau itu kenapa gitu ya. Nah itu teman-teman, di situ saya belajar teman-teman, akhirnya lama-lama saya bisa dapat nasabah, tapi 20 bulan bekerja saya nggak kuat teman-teman ya. Saya akhirnya ngelamar pekerjaan yang lain teman-teman ya. Di sini saya cukup belajar 20 bulan, sudah nggak kuat saya teman-teman. Maka saya harus cari pekerjaan yang mungkin gajinya sama, tapi pekerjaannya tidak terlalu tertekan ya. Nah itu teman-teman ya. Saya pamit dari sini teman-teman. Nah 2014 ya. Saya pindah ke sini teman-teman, ke Bank Jatim teman-teman ya. Itu. Jadi di sini kalau di BRI saya account officer itu pekerjaannya Superman teman-teman ya. Canvassing nawari kredit, orang minat dianalisa sendiri, data dikolek sendiri, dianalisa sendiri apa masuk ke sistem gitu ya. Begitu sudah jadi MAK teman-teman ya. MAK itu kayak proposal gitu ya. Ajukan ke pimpinan saya, diperiksa, disetujui, saya ajukan ke pimpinan yang lebih tinggi, disetujui, baru nanti kredit cair. Saya dapat nasabah. Di situ was-was teman-teman. Lah kalau nasabah nunggak nggak bayar, saya yang harus nagih. Maka dari nyari nasabah, pemasaran, analisa, maintain nasabah sampai nagih itu saya semua teman-teman, sendiri teman-teman ya, nggak dibantuin sapa-sapa. Maka di situ wah luar biasa ya teman-teman ya. Dari situ saya nggak kuat, saya pindah ke Bank Jatim teman-teman. Di Bank Jatim ini gaji sama ya. Jadi saya keluar dari percetakan tadi, gaji terakhir 2,5 juta, pindah ke BRI 4.100.000. Maka saya dari 2,5 ke 4.100.000 masuk akal teman-teman. Tapi waktu itu sebenarnya di warning sama teman saya, Ros kamu yakin nggak mau pindah BRI? Yakin Pak D. Kenapa kok yakin? Ya saya butuh uang lebih gitu. Tapi teman-teman saya di warning sama teman saya itu gini, kamu kalau kerja di bank itu jangan lihat uangnya tok. Kamu tuh pagi berangkat kayak anak sekolah tuh jam 6, jam setengah 7 berangkat, pulang malam-malam. Tapi anak muda teman-teman, idealis teman-teman, enggak masalah. Saya bilang gini, enggak masalah Pak D, yang namanya gaji itu naik, ya kerjaan tuntutan naik itu wajar. Saya bilang gitu teman-teman ya, karena belum merasakan gitu loh ya. Begitu merasakan, enggak kuat, ampun teman-teman ya, ampun. Jadi saya cuma 20 bulan. Terus carilah gaji yang sama, pekerjaan lebih enak. Di sini saya nemu teman-teman, di Bank Jatim Rungkut ya teman-teman ya. Jadi kalau dari Pondok Chandra ke Rungkut kan cuma geser tok, enggak jauh teman-teman ya lingkungan saya. Jadi saya pindah ke situ September 2014 teman-teman ya. Agustus ya. Agustus itu tanda tangan kontrak itu hari Minggu tuh, 24 Agustus saya tanda tangan kontrak, tanggal 25 27 ya saya pamit dari BRI teman-teman ya. Ngantorlah saya di Bank Jatim ini teman-teman. Pemasaran juga, canvassing juga teman-teman. Tapi canvassing tok gitu ya. Di BRI setiap hari ditarget 4 nama baru kalau canvassing. Setiap sore saya harus cerita ke pimpinan saya, tadi saya ketemu Bapak A tuh usaha ini. Dulu tuh usahanya tuh sudah 15 tahun, awalnya usaha tuh gini. Jadi saya harus mampu bercerita 4 orang profil calon nasabah ke pimpinan saya di bank. Setiap sore setelah cerita lengkap teman-teman, saya ditanya, itu potensi kreditnya nanti ngambil berapa? Gimana caranya nanti kamu bisa dapetin dia? Wah, macam. Dan dia sekarang di kredit di bank mana? Itu semua lengkap teman-teman. Jadi saya harus mampu mendapatkan 4 orang baru, nama baru, dan saya bisa menceritakan ke pimpinan saya progres saya sehari-hari teman-teman ya.
Nah, itu tertekan teman-teman ya. Kalau belum cerita begitu nggak bisa pulang teman-teman tiap hari ya. Setelah itu baru nulis laporan teman-teman ya. Nulis buku laporan ya. Itu 4 nama harus dimasukkan selengkap yang tadi saya ceritakan itu teman-teman. Nah, di Bank Jatim ini enak, saya nggak perlu nagih kalau nasabah nunggak, saya nggak perlu analisa kalau orangnya berminat, saya hanya pemasaran tok teman-teman ya, pemasaran saja. Tapi teman-teman pasti ada kompensasi. Apa sih di sini nggak enaknya? Sehari ada 10 nama baru teman-teman. Ya, jadi setiap hari harus dapat 10 nama prospekan baru. 10 teman-teman ya, harus ditulis di DSAR, Daily Sales Activity Report ya. Jadi buku laporan kerja aktivitas setiap hari. Ya, jadi tebel banget teman-teman ya, setiap bulan itu selalu ganti buku teman-teman ya. Jadi bayangin kalau 10 hari kalau 10 nama satu hari, kerja sebulan berapa hari ya? 5 kali 4 20. 22 hari lah ya. Maka teman-teman ada 20 hari lah. Maka berarti ada 200 nama baru teman-teman ya. Setiap bulan. Wah, itu teman-teman ya. Apakah semuanya valid? Ya jelas awal-awal teman-teman ya. Lama-lama ya enggak ya. Jadi ini saya declare teman-teman ya. Jadi enggak kuat juga teman-teman lama-lama ya. Jadi nama yang sudah berapa bulan yang lalu pernah ditulis, tulis ulang teman-teman, kunjungan ya kayak gitu-gitulah. Padahal harusnya baru. Ya itu teman-teman, dunia kerja teman-teman ya. Di sini saya belajar teman-teman, ternyata kita ini kalau bekerja udah rajinnya kayak apa. Nah, target teman-teman, ditarget nggak? Ditarget teman-teman di Bank Jatim juga seperti BRI. Di target ini teman-teman, saya sebulan harus closing dapat nasabah tuh yang kredit 300 juta. Setahun harus 3,6 miliar. Bersyukur teman-teman, tahun pertama saya di Bank Jatim, saya capai 5,4 miliar teman-teman. Jauh ya, di atas target teman-teman ya. Kenapa? Karena nasabah-nasabah saya yang di BRI teman-teman mau ikut saya ke Bank Jatim teman-teman. Pas mereka pun ya butuh kredit lagi gitu. Jadi keterima di sini teman-teman ya. Ya itu. Jadi saya capai ininya, targetnya teman-teman. Tapi teman-teman ketika bonusan ya, karena kan yang membedakan itu kalau karyawan kan dibonus teman-teman. Kalau gaji tiap bulan sama ya. Rajin malas sama saja. Target nggak target ya gaji segitu. Bener ya teman-teman ya. Nah, saya teman-teman di situ saya mulai mikir lagi. Duh ini kok rajin malas sama saja lagi. Karena apa? Yang saya capai target ya dengan teman saya yang nggak capai target teman-teman. Ketika bonus selisihnya cuma 100.000 waktu itu. Wah, di situ saya protes teman-teman. Protes ya ini nggak bener ini kayak gini. Ya tapi ternyata ya teman-teman tetap bener teman-teman. Ya itu yang saya terima teman-teman. Ya maka dari situ teman-teman saya waduh ini nggak bener lagi. Akhirnya tahun kedua apakah saya akan ngejos bukan tersemangat seperti tahun pertama di Bank Jatim? Enggak teman-teman ya, saya manusia biasa. Tahun kedua karena kecewa teman-teman, saya pun akhirnya ya menurunkan kualitas saya teman-teman. Saya mikir gini, kalau saya kualitas saya kasih 10 tapi kok perusahaan kasih saya 5 ya saya tak kasih 5 atau 6 aja gitu teman-teman. Jadi akhirnya mengukur sendiri gitu lah. Di situ saya merasa gini, wah lama-lama saya itu enggak berkembang ya. Wong saya itu pengen rajin, pengen capai prestasi, tapi saya kecewa kalau ujung-ujungnya uangnya juga nggak sesuai gitu loh teman-teman. Saya itu pengen ya dapat pekerjaan, suatu pekerjaan yang kalau saya itu gaspol, rajin pol-polan gitu ya, kerja keras luar biasa, ya hasilnya luar biasa gitu loh. Tapi kan kalau bukan pebisnis, bukan dagang, bukan usaha, nggak bisa teman-teman. Karyawan ya segitu-gitu aja gitu loh. Nah di situ teman-teman saya tuh merasa di negatif ya gitu, mau semangat jadi nggak semangat gitu ya. Akhirnya apa? Saya merasa di sini nggak bertumbuh teman-teman. Nggak bertumbuhnya kenapa? Ya karena ada sakit hati kan. Itu teman-teman. Jadi saya merasa lama-lama saya nggak jadi pinter, nggak berkembang. Nah di situ teman-teman. Tapi tetap ya teman-teman, saya ketika di bank itu kan gaji ya tetap segitu aja, bonus ya ternyata nggak sesuai harapan. Tetap saya punya usaha untuk menaikkan penghasilan saya dengan apa? Jualan sambal teman-teman. Ini sambal asli teman-teman, ada ya produksi di Surabaya namanya Bu Yudi teman-teman. Kalau teman-teman mungkin tahu Bu Rudi, benar ya? Bu Rudi lebih senior ya. Ini Bu Yudi lebih muda teman-teman ya. Ini Bu Yudi itu istrinya dari Pak Yudi teman-teman. Pak Yudi ini nasabah saya di Bank Jatim, usaha percetakan teman-teman. Ya, suaminya saya bantu untuk kredit modal kerja, istrinya punya usaha sambal, saya minta tolong Pak, boleh nggak saya jualan sambelnya? Boleh Mas Rosi, kalau boleh saya jualin ya Pak. Toko mana aja Surabaya yang belum Bapak masukin? Selain wisata rasa, Mas. Selain wisata rasa, wis
kamu mau masuk di toko mana aja terserah, Surabaya pegangan. Wah, di sini teman-teman saya semangat untuk jualan lagi ya. Mantau sudah saya tinggalin teman-teman ya. Pulsa udah tutup duluan ya. Maka saya jualan ini teman-teman sebagai bisnis baru saya teman-teman. Nah ini untungnya ya lumayan, tapi nggak segede mantau sih. Satu botol untungnya 3.000, 4.000 teman-teman. Nah ini kendalanya apa bisnis ini teman-teman? Barang saya nggak produksi, saya kulaan. Kulaan itu dikasih tempo 1 bulan harus lunas. Maka teman-teman saya konsinyasi lagi, barang saya door to door teman-teman, saya masukkan ke toko-toko tempat wisata Surabaya teman-teman ya, toko oleh-oleh Surabaya. Salah satunya yang ramai itu di Pasar Genteng teman-teman ya, Pasar Genteng Surabaya. Kalau teman-teman yang bukan Surabaya tahu ya, pusat oleh-oleh di sana. Toko macam-macam itu saya suplai teman-teman. Ternyata teman-teman dunia persambelan itu banyak teman-teman ya. Jadi nama-nama sambel itu saya jadi tahu teman-teman. Saya pikir sambal itu nggak banyak macamnya. Ternyata sambal itu ada 15 lebih nama sambal teman-teman ya. Banyak sekali. Ada sambal Bu Sandra ya, ada sambal Bu Rudi, ini ada Bu Yudi ya, ada sambal misuh teman-teman ya, sambal tit, itu ya, sambal itu teman-teman dari Surabaya itu juga ada teman-teman ya. Banyak sekali ya, gitu. Ternyata persambelan pun ketat sekali, kompetitif sekali ya ternyata bisnis ini ya. Itu teman-teman. Nah, dari situ teman-teman, saya akhirnya apa teman-teman? Kendalanya di sini adalah ketika saya sudah mulai lancar tuh ya, naruh barang laku diambil jadi duit gitu ya. Saya tukar nota gitu ya. Nah, CC yang punya toko tuh nakal teman-teman. Nakalnya gini. Jadi perjanjiannya adalah ketika barang laku saya diganti duit. Wah, waktu itu barang laku sudah sebulan 2 bulan laku terus, banter mulai bulan ketiga teman-teman. Saya setor barang, nota saya tuh dikembalikan sama dia, dikasih tulisan tanggal. Mundur teman-teman, mundur 2 minggu. Loh, saya bilang, loh C, kan barang saya udah laku C, kenapa kok nggak langsung diganti duit kayak biasanya? Uangnya belum ada mas. Gitu. Loh, kalau sudah laku kan harusnya udah ada terima duit C gitu ya. Tapi CC-nya bilang, oh itu untuk yang lain, kamu nanti lah. Emangnya saya cuma jualin barangmu aja, yang lainnya juga banyak kayak kamu gini. Dari situ teman-teman saya tuh merasa, wah ini ya, jadi nggak enak teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang kayak begitu ya. Padahal saya juga sudah mikir, untung saya itu berkurang. Karena apa? Parkir teman-teman ya. Motor itu ya teman-teman ya. Kalau parkir kan 2.000. Nah toko sini 2.000. Toko sana 2.000. Toko yang lain 2.000. Saya berhenti di satu toko. Maka sudah berkurang untungnya 2.000 teman-teman. Nah di sini akhirnya lama-lama saya tutup juga teman-teman ya. Bisnis sambal ini ya. Wes nggak kuat. Modal saya kan terbatas dari gaji teman-teman ya. Jadi nggak bisa juga untuk muter duit yang banyak gitu ya, untuk nggak bisa tempo mundur lagi, nggak bisa teman-teman. Oke, dari situ teman-teman saya bersyukur ya, 3 bulan baru bekerja teman-teman ya, alhamdulillah ya, teman saya sekantor itu teman-teman itu buka polis teman-teman ya, si L ini teman saya itu namanya si L ya, L itu buka polis sama si D ya, gitu ya, si D ini agent teman SMA-nya ya teman-teman ya. Nah si D ini kan agent ya kan, datang ke kantor pagi-pagi, saya mau berangkat canvassing jam 9 pagi gitu ya. Nah, teman saya si L itu nyetop saya teman-teman. Loh, Ros mau kemana? Loh, berangkat bro, cari nasabah. Saya kesini dulu, sebentar. Loh apa? Tak kenalin temanku sama si D ini, gitu teman-teman. Oh iya apa? Loh ini asuransi, prudensial, bagus ini gitu. Bagusnya apa? Yo, kalau ikut ini, kalau kita sakit, masuk rumah sakit gratis. Jadi teman saya itu antusias teman-teman. Teman saya loh ya, sebagai nasabah ya. Si D, si agent ini tuh senyum-senyum tok ya teman-teman ya, dia ngantar polis itu ya. Nah, akhirnya teman-teman, saya itu ini teman-teman, satu nggak punya duit ya, gaji udah habis teman-teman ya, cicilan motor, cicilan rumah, gaji 4.100.000 nggak mampu buat buka polis teman-teman ya. Tapi kan gengsi ya, jangan ngomong nggak punya duit, wah gampang lah kalau masalah asuransi gitu teman-teman ya. Oke, tapi kan tuker pin BBM ya, si D ini ya pinter teman-teman, pin BBM saya nggak lepas teman-teman, diminta sama dia. Ya sudah ya, dari situ perkenalan singkat, tinggal canvassing teman-teman. Nah, dari situ teman-teman, ya menurut teman-teman ya, si D ini chatting saya apa enggak? Chatting teman-teman ya, halo bro, apa kabar gitu ya. Saya jawab, alhamdulillah baik bro. Oh iya bro, ini loh temenmu kemarin buka asuransi itu sama aku ini, manfaat ini banyak. Panjang teman-teman ya, BBM-nya dia itu ya, BBM waktu itu belum WA ya. Jadi itu tak baca teman-teman, saya tak baca ya, infonya dia, menurut saya bagus teman-teman. Ya, tapi kalau benar ya kan saya nggak ngerti asuransi itu terbukti apa enggak gitu ya, nggak ngerti asuransi ya 2014 itu ya. Tapi teman-teman ya udahlah, dari situ saya cuma nunggu waktu aja. Ini
benar terbukti apa enggak. Kalau apa yang ditulis si agent ini bagus dan terbukti, maka ini benar bagus banget gitu. Ya. Ternyata teman-teman, ya Tuhan kasih jalan teman-teman ya untuk terbukti ya. Anak teman saya yang ikut asuransi itu sakit teman-teman ya. Sakit, anak balita ya, 1,5 tahun sakit. Maaf ya, BAB keluar darah teman-teman. Orang tuanya bingung, teman saya dibawa ke rumah sakit yang mewah teman-teman ya. Rumah sakit Siloam, Surabaya. Ya, saya ini tidak pernah masuk rumah sakit yang mewah teman-teman ya. Ya, kalau rumah sakit yang lain pemerintah saya jenguk teman-teman saya sih biasa ya. Tapi kalau jenguk temen ya, anaknya teman saya di rumah sakit yang mahal, yang orang ke sana itu pakai mobil, teman-teman. Saya tuh datang ke sana ya, satu ya minder ya, kedua nggak ngerti tempat parkirnya di mana ya, gitu. Jadi ya udah teman-teman, karena teman saya ini di rumah sakit itu, rumah sakit Siloam itu, saya sama teman-teman sekantor 5 hari teman saya nggak masuk kerja izin, ya saya sama teman-teman nyambangi besok ke rumah sakit ya teman-teman ya. Nah, ternyata lihat kamarnya teman-teman VIP teman-teman. Wih, sanar ya temanku ini ya, anaknya sakit dibawa ke rumah sakit, kamarnya VIP, tagihannya berapa? Saya tanya sama teman saya teman-teman, bro kamu punya duit ah? Enggak. Loh, kamu kalau nggak punya duit, ini siapa yang bayar rumah sakit? Ya aku lah bro. Loh, duit dari mana? Ini kartunya. Ditunjukin kartu kerang itu teman-teman ya. Ya HS yang lama itu ya, belum plus itu ya, HS biasa itu. Dari situ saya bilang, wah gede brus koniku, lo beneran gitu. Ayo tak tunjukkan buktinya. Lah billingnya rumah sakit teman-teman, karena hari itu anaknya pulang. Billingnya muncul teman-teman, tagihan 10.300.000-an mungkin ya, 10 juta lebih lah pokoknya. Tagihannya teman-teman ya, yang dibayar sama teman saya itu 0 teman-teman ya. Dari situ saya langsung, wih ini yang diomongin si D ini bener banget ya, ternyata terbukti. Di situ teman-teman, saya kan masih balita, masih 6 bulan atau berapa ya. Dari situ saya langsung mikir, wah ini saya ini bakalan jadi ayah paling sedih sedunia ya. Ketika anak saya sakit, pasti saya cari rumah sakit yang termurah teman-teman ya, yang mungkin kurang layak, kurang nyaman teman-teman, mungkin juga rame-rame sekamarnya gitu loh. Lah saya kan nggak mau itu teman-teman. Langsung bayangkan, wah anak saya sakit nggak bisa seperti anaknya teman saya ini. Dari situ si agent tadi teman-teman, Pak BBM teman-teman, bro. Apa kabar? Bisa ketemu. Ya, dari situ teman-teman saya ketemulah sama si agent ini ya teman-teman ya. Yang dia juga leader saya teman-teman. Boleh teman-teman kasih aplaus virtual luar biasa teman-teman. Maka ini dia teman-teman si D ya, si Didin ya. Mas Didin, Muhammad Fahrudin teman-teman. Ini leader saya teman-teman ya. Jadi apakah dia agent saya? Ya, karena dia teman saya kan buka polis sama dia ya teman-teman ya. Ya, oke ya. Ya, Ko Paul, Mas Didin ya, luar biasa ya. Jadi teman-teman, saya waktu ketemu sama dia teman-teman, itu kan dari BBM itu kan diprospeki ya untuk buka polis seperti temennya ya, si L tadi. Ya saya nggak mau teman-teman, nggak percaya sama nggak punya duit gitu loh. Tapi begitu anak, ya bos muda ya, bos Didin ya. Jadi ketika teman saya ini merasakan manfaatnya, saya langsung kepikir jangan sampai anak saya sakit duluan, saya nggak punya asuransi gitu loh. Wes nggak butuh bukti lagi teman-teman, sudah nyata depan mata terbukti ya. Dan ini teman saya sekantor gitu loh. Dan gajinya teman saya sama kayak saya. Lah kalau gajinya sama kayak saya, akhirnya teman-teman ketemu ini ya, ketemu orang ini ya, Mas Didin ini ya. Sebentar, ini jelas? Masih jelas teman-teman? Ya, jelas ya? Oke teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman saya bilang, bro tolong jelasin ya, tolong jelasin apa yang dibeli sama teman saya itu. Kok anaknya masuk rumah sakit bisa gratis? Dari situ teman-teman, akhirnya apa? Akhirnya dijelasin sama dia, saya singkat kata saya paham ya, singkat cerita saya paham. Oke bro, tapi premi paling murah berapa? Karena saya nggak bisa teman-teman ya, sudah habis ya. Akhirnya dari gaji itu sudah habis teman-teman, maka dia bilang 300.000 bisa bro. Ya wes, aku mau yang itu ya. Nah waktu itu teman-teman mau dibuatin kan teman-teman ya, untuk SKS ya, ilustrasi teman-teman. Nah saya bilang gini sama dia, kan saya dasarnya sales teman-teman ya, tenaga pemasar di mana-mana, bener nggak ya? Di pabrik, di BRI, di Bank Jatim ya, jualan pulsa, mantau, sambel pernah semua. Wes, pengalaman lulus 6 sales ya teman-temannya saya ya, 6. Jadi saya nggak mau sales di sales sih, bener nggak? Saya bilang gini teman-teman sama dia, bro sebentar bro, kalau aku oke 300.000 sama kamu, berarti aku tuh jadi nasabahmu.
Bener ya? Ya, kamu dapat apa? Kamu dapat apa bro kalau aku jadi nasabahmu gitu teman-teman ya. Di situ teman-teman ya, di situ dia langsung gini teman-teman. Kamu nanya bro, iyalah gitu. Terus ya teman-teman, akhirnya apa? Akhirnya teman saya ini ya, kalau leader saya luar biasa ini ngomong, ya dapat komisi sih bro. Oke, ceritakan padaku bro komisinya. Wah, singkat cerita teman-teman, sekali buka polis bayaran 5 tahun. Benar enggak teman-teman ya? Bayaran 5 tahun teman-teman, tiap bulan ditransferi teman-teman. Langsung saya melek. Loh, kalau aku bayar 300.000, ya kan? Berarti aku dapat 90.000. Iya, kamu dapat 90.000. Iya. Aku bulan depan bayar 300.000, kamu dapat 90.000 lagi. Iya, katanya dia. Sik bro, kalau misalkan aku jadi agent kayak kamu ini, syaratnya apa? Bayar berapa? Gratis bro, mumpung ini relaksasi ya. Desember 2014 relaksasi teman-teman. AJI ASI gratis teman-teman ya. Nah, waktu itu saya bilang gini bro, bentar, nek aku buka polis untuk anakku, tapi aku jadi agent kayak kamu dulu, boleh apa enggak? Jadi aku bayar 300.000, ya kan? Aku bayar 300.000, yang dapat 90.000-nya aku, jangan kamu. Jadi aku bayar preminya cuma 210. Terus dia senyum lagi. Ya teman-teman yang kenal Mas Didin tahu kan senyumnya kayak apa ya. Gitu kan. Senyumnya dia kan nggak pakai gigi teman-teman ya. Ya, jadi dia gini. Ya boleh sih bro. Ayo proses gitu teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman. Saya kenapa direkrut itu ya. Rekrutnya saya. Karena saya mau buka polis teman-teman. Ya. Dan saya bersyukur ya ini Mas Didin tulus teman-teman ya, dia nggak memaksakan diri untuk closing saya, tapi dia membantuin saya gitu teman-teman ya untuk buka asuransi teman-teman ya. Jadi saya jadi agent, closingan pertama adalah diri saya sendiri teman-teman ya. Oke, itu teman-teman ya. Itulah awal saya kenal Prudential teman-teman ya. Coba kalau saya kenalnya ini bukan Prudential, ya kan? Ya pasti saya join juga asuransi lain, teman-teman. Tapi Tuhan izinkan saya untuk ketemu jalan ini, sehingga pagi ini saya ketemu sama teman-teman semua, teman-teman ya. Oke, aplaus untuk teman-teman semua ya, yang masih antusias dengerin saya M3 pagi ini. Yuk. Thank you Mas Didin ya. Saya tak teman-teman. Oke, teman-teman. Desember 2014 saya jadi agent teman-teman ya. Ya. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya teman-teman ya? Sudah ya? Ini kalau Sunday Punch teman-teman, itu kan paling cuma 5 menit. Tapi kalau saya kasih slide ya, teman-teman bisa dengar saya 1 jam, benar ya? Oke ya, thank you ya. Koher, Ko Bobby, thank you ya semuanya ya. Tante Tuti, semuanya antusias pagi ini ya. Oke. Teman-teman, sharing saya untuk untuk materi pengenalan diri itu teman-teman. Jadi ya semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman ada manfaatnya untuk dari sisi background saya teman-teman ya. Sekarang saya ini gimana nih? Stop share. Oke. Sekarang saya mau masuk ke yang lebih serius ya teman-teman ya. Oke, teman-teman masih semangat dengerin saya teman-teman? Thank you Tante Tuti. Ayo teman-teman, saya butuh teman-teman settingnya karena saya nggak bisa melihat teman-teman. Jadi saya pengen teman-teman tetap semangat, ya masih semangat biar saya juga tertular semangatnya. Jadi kita sama-sama semangat walaupun ya kita nggak tatap muka teman-teman secara langsung, tapi kita bisa bonding ya, bisa tertular energi positif melalui layar kaca masing-masing ya untuk apa? Untuk dapat energi positif kita bisa menjalani 38 hari teman-teman. 38 hari yang tersisa di 2020 kita bisa bikin sejarah ya. Setuju teman-teman ya? Oke, thank you. Oke, saya lanjut teman-teman ya. Nah, saya ini teman-teman, saya ini kan diminta tolong Ko Paulus untuk isi M3 ya kan. Saya tanya sama Ko Paulus saya isi apa nih? Wah, terserah Rosi mau cerita tentang Live Club juga boleh ya kan.
atau apapun silakan Rosi, nggak apa-apa, pasti bisa menginspirasi katanya gitu. Wah, Ko Paul pinter banget kalau ngerayu teman-teman ya. Ya akhirnya saya takluk teman-teman ya. Mungkin Ko Paul itu juga kalau merayu nasabah begitu teman-teman. Makanya closingnya bigis-bigis ya. Jadi nanti kita belajar juga ya. Oke teman-teman, akhirnya teman-teman ya saya mau kasih ke teman-teman pagi ini apa ya mungkin apa yang saya punya teman-teman ya. Teman-teman lebih suka tanya jawab atau saya kasih tips untuk saya pribadi dan untuk teman-teman menjalani 38 hari ini. Ayo teman-teman, apa? Suka apa nih? Tips apa tanya jawab? Wah, kakak saya tips dan tanya jawab teman-teman ya. Paket lengkap lah. Wah, tips and trick. Wah, oke. Oke. Tips ya. Tips apa nih? Tips selling, Pak. Tips mudah closing. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Saya ini teman-teman. Bentar ya. Saya tak nyatet biar nggak lupa karena saya ada mau kasih teman-teman sesuatu nih. Ya, enggak di ini. Paket komplit Bu Inge ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Saya mau nanya dulu ya dari semua teman-teman yang partisipan pagi ini, siapa, tolong chat ya, siapa yang kejar promosi tahun ini? Entah itu dari agent ke AAD atau dari AAD ke AD. Boleh chat saya teman-teman, siapa yang, oke, kakak saya, siapa yang ngechat ya, dan itu menjadi goal teman-teman, maka teman-teman capai tahun ini teman-teman. Amin. Ya, saya doakan ya. Siapa lagi nih? Satu toh? Oh. Bu Nelly, Bu Miska ya. Tante Tuti ya, siapa lagi nih? Mas Didin ya, amin ya. Oke, Bu Sun ya. Oke, teman-teman. Untuk 38 hari ini teman-teman. Kalau untuk tips selling nanti ya di akhir saya kasih teman-teman. Ada satu cerita saya closing yang terakhir nggak apa-apa. Nanti saya kasih untuk teman-teman ya. Nanti tolong ingatkan ya biar saya nggak lupa teman-teman ya. Oke, tips untuk promosi teman-teman. Jadi flashback ya. Saya masih ingat ketika saya masih unyu-unyu dulu teman-teman ya sampai sekarang ya. Ketika saya dulu masih unyu-unyu teman-teman agent ya, nggak ngerti arahnya teman-teman harus kayak apa, bagaimana cara promosi jadi unit manager, maka orang pertama teman-teman yang teman-teman harus temui ya untuk ajak diskusi, untuk ajak kerjasama teman-teman itu adalah leader teman-teman semua teman-teman. Ya, leader teman-teman semua. Walaupun teman-teman sekarang sudah AAD misalnya, itu juga teman-teman memang sudah leader, tapi kan teman-teman juga pengen ke AD, benar ya? Ibaratnya kita dari Surabaya mau ke Jogja, teman-teman, ya. Surabaya, Jogja, ya. Maka sebenarnya kalau teman-teman masih agent ya, teman-teman mungkin baru nyampe mana nih? Bundaran Waru, atau mungkin Krian situ, atau mungkin Sepanjang, atau mungkin Mojokerto, teman-teman. Itu kalau agent, ya. Tapi kalau teman-teman sekarang sudah AD, sudah leader, mungkin kalau mau ke Jogja dari Surabaya, teman-teman sudah sampai mana? Sudah sampai Solo, teman-teman. Ya, sudah sampai Solo. Cuma kan teman-teman dari Solo ke Jogjanya belum pernah lewat. Lagi mau melewati. Ya, maka kita harus benar-benar mengosongkan pikiran ya? Kita harus rendah hati, kita harus mau belajar, kita harus mau benar-benar hati bersih untuk datang ke leader ya teman-teman ya, untuk datang ke leader untuk diskusi bagaimana cara 38 hari ini bisa maksimal teman-teman, dan bagaimana strategi yang tepat untuk kita nggak sampai fail gitu ya, nggak sampai gagal gitu teman-teman, karena ini masih ada kesempatan 38 hari yang sangat menentukan teman-teman ya, 38 hari yang sangat berharga untuk kita bikin ya teman-teman catatan sejarah di 2020. Pandemi belum tentu terulang teman-teman ya. Tapi teman-teman melalui hari ini dan 38 hari ke depan ya teman-teman bisa sampai itu teman-teman. Dengan apa? Dengan kerjasama yang kuat, yang bonding setiap hari teman-teman dengan leadernya teman-teman ya. Saya hanya kasih flashback apa yang saya dulu ini teman-teman ya. Ingat ya ketika saya agent mau ke UM. Saya Desember itu teman-teman itu sudah frustasi ya, sudah frustasi karena dulu agent mau ke UM teman-teman, flashback ya bagi agent-agent yang baru mungkin belum tahu betapa susahnya jadi unit manager teman-teman ya. Jadi saya tuh juga sudah cukup bersyukur teman-teman. Ketika zaman saya itu begini teman-teman ya. Kalau mau promosi dari agent ke UM itu cukup 300 juta API, ada 4 agent aktif.
apinya terserah. Ya. Tapi sebelum saya, sebelum-sebelumnya itu harus 300 juta api, pribadinya 150 juta, dan timnya itu harus ada 4 yang 30 jutaan. Itu nggak karuan susahnya, teman-teman. Zamannya Ko Hermanto Salam, zamannya Komusa, ya, Bu Sipora, ya nggak? Semua leader teman-teman sekarang ya, Bu Haini juga mungkin ya dulu pasti ya, Bu Serafini ya, Pak Irfan semuanya, Ko Paul ya, itu leader teman-teman semua yang sekarang ya dulu pernah jadi UM, itu leader-leader hebat luar biasa teman-teman. Ya, tinggal kita aja sebagai agent tuh mau nggak sih membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk aku ini pengen promosi AAD. Tolong aku dibantu. Aku tuh yang sudah bisa ini. Aku yang belum bisa tuh ini. Terus bagaimana? Caraku adalah untuk capai tuh ini. Menurut leader gimana? Itu diskusi, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena leader sudah jelas ngerti jalannya. Tadi ibarat dari Surabaya ke Jogja, leader sudah sampai Jogja semua. Misalkan Jogja itu AD gitu ya. Padahal nanti kita nggak cuma ke Jogja, teman-teman ya. Mungkin lanjut ke Bandung, teman-teman. Kayak Pak Ivan jadi EAD, Bu Serafini ya. Amin, teman-teman ya. Amin ya. Kayak Ko Paul gitu ya. Jadi kita yang sementara pengen ke Solo ataupun ke Jogja itu, teman-teman, maka kita ya harus mau, teman-teman, membuka hati dan diri untuk diskusi sama leader. Tiap hari apa? Konsultasi, teman-teman. Saya tuh bersyukur dulu waktu Desember sudah frustasi sebenarnya, teman-teman. Kurang 2 minggu mungkin ya. Saya tuh kurang 60 juta api, teman-teman. Ya, agent juga belum penuh ya. 4 orang agent aktif itu belum penuh juga, mungkin baru 1 atau 2, teman-teman. Tapi nanti ketemuan yuk. Ya, leader mau ketemu ya, saya senang hati. Oke, bro, ketemu. Di situ, teman-teman, saya dikasih 1 kertas ya. 1 kertas ditulisi sama dia. Kamu capek segini, bro, yang kurang segini. Nah, kolaborasi dengan leader sangat penting, teman-teman ya. Di samping teman-teman juga harus mandiri. Waktu itu saya bagi tugas begini. Kurang 60 juta ini saya beresi dari API pribadi, yaitu saya nyari, saya tiap hari itu fokus follow up ke semua yang sudah pernah saya prospek, tapi belum closing. Tapi nggak nolak saya, teman-teman. Mikir-mikir dan sebagainya. Itu hari-hari terakhir di Desember itu, waktu itu 2016, teman-teman ya. Saya itu fokus kacamata kuda, bagaimana closing setiap hari, teman-teman. Bahkan sampai malam hujan-hujan itu pun saya nggak pulang ya, nungguin nasabah kehujanan depan rumah, nggak apa-apa, teman-teman. Nah, leader juga melakukan bagiannya yang dia bisa bantu kita apa? Mengaktifkan agent-agent kita, bantu tim kita untuk apa? Untuk juga mau closing, untuk mau jalan kayak begitu. Nah, kolaborasi ini juga penting untuk sekarang, teman-teman. Ketika teman-teman API sudah sampai, agent juga belum aktif, misalnya kurang, ya itu juga leader bisa bantu. Jadi, teman-teman harus fokus follow up ya, canvassing nanti dulu. Karena teman-teman kan sudah lakukan banyak tuh prospek banyak orang. Maka teman-teman harus fokus untuk follow up. Tulis namanya, teman-teman ya. Siapa yang teman-teman bisa closing lagi. Jadi menulis itu juga hal yang mudah tapi sangat sulit untuk dilakukan, teman-teman. Karena apa? Itu balik lagi ke disiplin diri. Nah, teman-teman bisa mengenali diri sendiri kan. Kalau saya juga belajar, teman-teman. Saya dulu ketika masih agent pun itu juga nggak rajin nyatet, teman-teman ya. Tapi saya belajar dari situ. Ternyata orang sukses semuanya di mana-mana, teman-teman ya. Saya pernah datang ke SO ya, ngantar tim saya untuk ujian AAJI. Ada leader besar di situ, teman-teman ya. Habis telepon dia nyatet ya, habis nyatet dia nyatet lagi. Saya kan duduk kan kepo, teman-teman ya. Orang ini lebih sukses jauh daripada saya, orang lebih senior daripada saya. Ada orang itu di situ duduk, saya duduk deketan, teman-teman. Nah, saya lihat itu contekannya, saya lihat catatannya dia. Ternyata apa yang dia telepon tadi langsung dicatat hasilnya, teman-teman. Habis telepon siapa itu dicatat hasilnya. Janji temu kapan, hasilnya waktu telepon itu apa, pertemuan terakhir itu apa. Dari situ ternyata the power of nyatet, teman-teman. Itu suangar, teman-teman ya. Iya, serius. Kenapa? Karena saya juga, ini info teman-teman ya, ke teman-teman semua. Saya ini kan juga belum pernah pecah telur Star Club ya, dari 2016 sampai 2018, teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman, saya bersyukur ya, di awal 2019, teman-teman, saya itu belajar sama, di sini ada ya, Ko Hartono ya, dari A-Team, teman-teman ya. Itu, teman-teman, itu salah satu yang bantu saya, teman-teman, untuk apa? Untuk, dengerin Zoom begini juga ilmunya harus ditulis dan dicatat. Iyalah, jelas. Kenapa? Karena banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali orang ikut Zoom ya, mau speakernya hebat luar biasa ya,
leader-leader besar ya, yang nasional lah ya. Kita sudah dengar ya, kemarin ada Ko Darwin Cemerlang, ada Ko Dr. Arifin, ada Cassandra Farel, banyak sekali teman-teman leader-leader hebat, gencar dan semuanya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman hanya hadir Zoom terus mengagumi speaker, wah speaker ini keren, ilmunya keren. Tapi itu hanya di luar teman-teman, nggak ada di dalam teman-teman. Kenapa? Nggak diambil, nggak dicatat, lupa. Nggak apalagi maaf kalau nggak dipraktekkan. Ini juga untuk saya teman-teman. Maka ketika saya ikut Zoom, ikut belajar teman-teman, M3 juga dulu waktu offline, saya dapat apa ya hari ini M3 itu ya? Oh, saya dapat presentasi segitiga kehidupan. Versinya sih A. Nah, saya bikin versi saya yang mungkin di kuping nasabah lebih enak, yang mungkin di kuping nasabah lebih bisa diterima. Kayak begitu dengan bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia juga beda. Ditranslate aja kalau ke Jawa, bahasa Jawa tuh kayak apa ngomongnya ya, yang lebih enak ya kayak gitu-gitu. Nah, balik lagi, nyatet itu penting ya, teman-teman ya. Nyatet itu penting dan bahkan super penting ya. Jadi, saya thank you ke Ko Hartono ya. Kenapa? Karena saya ketika ketemu sama dia, kamu kan sampai Star Club Paris ya kan. Jadi ada dua teman-teman orang yang Star Club Paris saya temui, saya minta ilmunya teman-teman. Satu Ko Hartono, satu Ko Hermanto ya. Ko Hermanto salam ya. Jadi kenapa ya? Saya kalau mau Star Club pecah telur ya, saya harus belajar orang yang sudah pernah Star Club teman-teman. Bener ya? Sama ketika teman-teman ngejar promosi ya, ketemu sama leader teman-teman yang sudah pernah promosi duluan gitu loh. Karena dia akan otentik menceritakan ya, original ya teman-teman, baik apa yang dia lakukan gitu loh. Bisa jadi itu cocok dengan apa yang oke lah caranya. Nah, bener teman-teman, saya Star Club produksi ada apa gitu. Nggak ngerti juga teman-teman ya. Putus ya. Teman-teman, oke, ini sudah jelas belum? Kalau putus, saya diinfo ya teman-teman ya. Muncul. Muncul itu wajahnya tuh atau sama suaranya, Bu? Oke, suaranya jelas ya? Oh, tenggelam. Oke, tapi sekarang sudah jelas, Bu. Saya sudah muncul. Kalau tenggelam nanti saya hanyut. Oke. Sudah jelas ya, teman-teman ya? Lanjut ya. Oke, Bu Ingat, thank you. Nah, sampai mana tadi, teman-teman? Nah, jadi teman-teman, saya nggak ngeblank ya. Oke, jadi ada dua orang yang tadi saya minta tolong. Jadi saya dari Ko Hartono ya, Ko Hong ya teman-teman ya. Saya dapat ilmu mencatat. Dia itu teman-teman, waktu ketemu sama saya di food court Marvel sini teman-teman, habis M3 itu, saya memang minta tolong sama dia. Aku mau ketemu sama kamu, mau belajar kok. Kamu sampai Star Club Paris, caranya gimana? Ayo Mas, gampang, nanti kita ketemu aja. Siap. Wah, ini thank you ya. Inilah dahsyatnya Prudential teman-teman ya. Dahsyatnya Prudential, orang enggak satu tim ya, enggak kenal dulunya ya sama Ko Hartono saya teman-teman. Tapi dia dengan rela hati, sukacita ya, ikhlas luar biasa ya teman-teman ya. Mau ketemu saya, membagikan apa yang dia lakukan sampai dia capai hasil teman-teman. Dia tuh keluar dari tas ini teman-teman. Waktu duduk di food court itu, dia keluarin dari tasnya dia keluarin satu lembar kertas begini teman-teman. Satu lembar kertas ini, waduh, bentuknya kucel teman-teman. Sudah sobek kertasnya. Karena sering apa? Sering dilipat-lipat, ya kan? Dilipat-lipat sama dia, dimasukkan tas lagi, dibuka lagi. Ternyata isinya apa? Isinya adalah puluhan nama yang dia prospek, teman-teman. Yang menjadi kompas, ya. Sehari-hari, Ko Hartono mau kemana? Ya satu lembar inilah yang menunjukkan jalannya, teman-teman. Gitu. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bingung mau prospek siapa. Karena apa? Karena kita sudah memikirkan, ya kita sudah menyisihkan waktu untuk memikirkan siapa-siapa orang yang mampu ya kan, buka polis yang sehat, yang kita kenal baik, diwujudkan dalam sebuah tulisan kertas ya, nama-nama itu. Siapa? Ya udah itu aja yang diprospek. Ternyata teman-teman, puluhan nama itu belum habis diprospek sama Ko Hartono, dia sudah sampai Star Club duluan teman-teman. Lah dia ulangi lagi. 2019 dia capai lagi tuh Star Club Copenhagen tuh. Keren banget ya, aplaus teman-teman untuk Ko Hartono ya. Keren banget. Nah, Ko Hermanto sama teman-teman, saya juga belajar gitu ya. Kenapa? Karena ya saya bikin Star Club gitu loh.
apa ya yang saya bisa belajar ya Pak Hermanto pun ya mau juga teman-teman untuk menunjukkan caranya gitu. Bahkan kalau saya ketemu case ya kan misalkan diskusi teman-temanku, kalau kayak begini tuh aku harus ngomong apa, dia pun ya rela hati untuk ngasih tahu teman-teman. Dan semua leader di SB3 kayak begitu teman-teman. Nah, di agensi teman-teman semuanya pun, semua leader di sana saya yakin pun sama. Kenapa? Karena kita mau tumbuh bareng, sukses bareng teman-teman. Jadi kita sudah di tempat yang sangat tepat teman-teman ya, tak perlu diragukan lagi loh bisnisnya teman-teman ya. Nah balik lagi, ini kolaborasi yang harus sangat kuat antara agent dengan leadernya di sisa tahun ini ya teman-teman ya, untuk apa? Untuk kolaborasi, untuk kerjasama teman-teman, sama-sama bekerja. Nggak mungkin leader itu cuma nyuruh-nyuruh tok ya, itu bos teman-teman ya. Kalau bos itu nyuruh-nyuruh nggak melakukan teman-teman ya, kayak saya dulu waktu kerja ya, waktu jadi karyawan. Tapi kalau namanya bisnis prudensial, tidak ada satupun leader yang nyuruh-nyuruh nggak melakukan, itu tidak ada teman-teman. Makanya saya sangat salut kepada semua mentor ya, semua senior kita, senior saya, karena apa yang dia ucapkan, dia sudah lakukan teman-teman. Proven, terbukti, gitu teman-teman ya. Maka di situ saya tidak ragu ketika saya sharing gitu, minta dia sharing gitu. Sama, di sini pun sama teman-teman. Jadi saya dulu juga nggak mungkin sampai UM, karena kalau Mas Didin itu nggak datangi saya teman-teman. Ternyata Mas Didin itu gini bro, teman-teman ya. Jadi gini, ngomong sama saya. Soalnya aku itu ditanya Pak Ivan bro, itu Rosi itu UM-nya ya apa, sudah sampai apa belum, kurang berapa. Nah, Mas Didin itu diingetin sama Pak Ivan. Nah, kayak kan? Jadi Pak Ivan nggak langsung ke saya, melalui Mas Didin. Mas Didin terus nemui saya untuk lebih terpacu untuk bagaimana capai 2 minggu UM teman-teman. Ya kalau saya waktu itu UM nggak capai ya, saya nggak mungkin sekarang jadi AD teman-teman. Bener ya? Karena kan UM dulu AAD baru AD teman-teman. Bener ya? Nah ternyata banyak sekali orang-orang di lingkungan kita ini yang care, yang perhatian, yang pengen banget kita tuh sukses, breakthrough ya, capai sesuatu yang tahun kemarin mungkin kita belum pernah capai teman-teman. Zoom ini teman-teman isinya adalah orang-orang yang siap support teman-teman semua ya. Saya pun waktu diminta sama Ko Paul ya kan, mau apa enggak ya ngisi M3 ya, saya mau. Kenapa kok mau? Walaupun sebenarnya saya awalnya bingung mau ngisi apa teman-teman, tapi mungkin saya bisa kasih sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi siapa saya enggak tahu. Bagi teman-teman yang sekarang hadir ini ya semoga semuanya bermanfaat gitu ya, terutama untuk saya pribadi, biar saya pun juga refleksi ya. Ketika Zoom begini, saya juga lihat wajah saya di layar, teman-teman. Apakah saya sesemangat itu? Apakah sebenarnya jauh lebih semangat daripada ini? Nah, ini juga menjadi apa? Menjadi motivasi, teman-teman ya, untuk kita, yuk sama-sama kita bergandengan tangan erat, teman-teman, kerjasama dan sama-sama bekerja, gitu loh. Ya, kalau kita sukses, yang kerja itu cuma timnya kita aja, kitanya enggak, kita juga enggak enak teman-teman ya. Karena apa? Di Prudential itu apa? Lead by example teman-teman. Ya, ketika teman-teman sekarang jadi agent, maka percayalah teman-teman nanti akan menjadi leader, pasti wajib jadi speaker teman-teman ya. Kenapa? Untuk memberkati yang lain. Maka teman-teman, bagaimana kalau teman-teman selama ini ya, maaf ya, yang masih agent, masih berjuang, enggak apa-apa, jangan kecil hati, karena yang jadi AD, yang jadi EAD semuanya berawal dari agent ya. Enggak ada langsung jadi EAD, bener ya? Prudential buka lowongan, EAD, siapa mau daftar? Enggak ada teman-teman lowongan begitu. Yang ada ya jadi agent. Kenapa? Ya karena melalui agent ini, maka kita ditempa semakin lama, semakin mindsetnya benar, mentalnya benar, ya, walk the talk ya, menjalankan apa yang diucapkan teman-teman ya, apa yang kita pelajari kita lakukan, semuanya terbukti. Gitu teman-teman. Jadi tips promosi teman-teman, kalau teman-teman sekarang ya sudah, yuk kolaborasi dengan leadernya, teman-temannya kurang apa? Apinya kah, persistensinya kah, rekrutannya kah, NAA-nya kah? Yuk mulai sekarang dan udahlah 38 hari ini stop di luar yang produktif ya. Semuanya harus produktif. Setiap hari bangun tidur sampai tidur lagi teman-teman. Ya. Jangan sampai bangun tidur sampai tidur lagi kita melakukan hal-hal yang tidak produktif atau kurang produktif. Eman teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman akan mengulang lagi Januari nanti kalau nggak promosi. Dan mengulang itu nggak enak teman-teman. Kenapa? Paling nggak enak adalah ketika kick off. Ada undangan kick off, banyak teman luar biasa antusias mau datang. Tapi kalau kita nggak naik promosi, nggak naik panggung, mau datang kick off itu juga aras-arasan teman-teman. Malu, sungkan, nggak
hati, nggak percaya diri, gitu loh. Tapi kalau ada undangan kick off, woi tanggal 15 Januari kick off misalnya, ya. Terus kita ini sudah pasti nih MDRT capai, Star Club capai, promosi capai. Wah, betapa kita tuh antusiasnya. Ya. Nah, ini harus kita sadari sekarang. Kenapa? Karena orang menyesal itu karena belum merasakan, teman-teman. Sadar iya, tahu, wah nggak promosi nggak apa-apa. Itu tahu, teman-teman. Tapi begitu hari H kick off itu, ya, teman-teman akan merasakan betapa menyesalnya tidak promosi, teman-teman. Saya sudah merasakan itu di 2018, teman-teman. AAD meleset enggak promosi AD, teman-teman. Jadi waktu itu saya ketemu sama leader yang namanya Zulbahroin, teman-teman ya. Dulu juga lahirnya di SB3 juga. Mas Roy ya, pemilik kantor GS3, teman-teman, Gresik 3 ya. Rising Star Warrior Gresik. Dia kan teman saya PFA, teman-teman. Ketika 2019 Januari, waktu itu Edo promosi AAD kalau nggak salah ya. Saya datang ke kick off karena Edo promosi ya kan, saya support dia, saya senang dia promosi, tapi saya kan nggak naik panggung. Saya untuk saya pribadi, saya kok aku nggak dapat apa-apa ya 2018 gitu loh, teman-teman. Ya. Waktu itu ketemu sama si Mas Roy Zulbahroin itu, karena teman PFA akrab, ya sapa-sapa lah gitu ya. Ya apa bro, tahun ini capek apa gitu. Saya teman-teman langsung, wah malu, nggak enak, luar biasa teman-teman. Saya bilang gini, bro, tahun ini aku payah, aku nggak dapat apa-apa. Jadi aku nggak naik panggung, aku nggak mempromosikan gitu. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa, kan masih ada hari esok. Jadi yang penting besok. Kemarin ya sudah nggak bisa diulang. Pokoknya besok lah, kamu buktikan lah, kamu bisa prestasi dan capai semua goalmu. Ya, dari situ teman-teman saya bilang, ini orang siapa, ya kan? Dulunya nggak kenal tapi bisa memotivasi saya loh, teman PFA gitu loh. Di sini teman-teman ketemu teman baru, ketemu orang baru yang ada nyemangati kita semua, ngasih inputan yang luar biasa gitu loh. Ilmu, semangat, motivasi semuanya dikasih teman-teman. Maka tidak ada bisnis sedahsyat ini teman-teman ya. Semua resep sukses dikasihkan free, gratis, dan teman-teman boleh pakai bebas ya. Modifikasi kayak apa biar lebih bagus lagi, silakan. Gitu teman-teman. Sesuaikan dengan teman-teman sendiri ya. Dan tentunya teman-teman kalau setiap kali dengar speaker kayak gini, seperti saya kasih saran apa misalnya hari ini, kalau memang nggak cocok ya sudah APBN, ambil positif buang negatif. Tujuan saya baik, kalau ada hal yang nggak baik ya jangan diambil gitu ya. Dan juga sorry kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung juga tenang, jangan baper teman-teman, karena di sini nggak ada yang namanya, kalau baper nggak akan sukses. Baper ke leader nggak akan sukses ya. Baper ke teman nggak akan sukses. Apalagi baper ke nasabah, nggak bakalan closing. Serius teman-teman ya. Itu. Jadi tadi keren banget ya, kita sudah baca no blame, no excuse, no justify, no complain ya. No yang 4 itu teman-teman buang ya teman-teman ya. 38 hari ini produktif sudah ya. Fokus teman-teman. Hot prospeknya siapa aja? Orang kaya masih mikir-mikir, masih mempertimbangkan ya dan sebagainya. Datangi lagi teman-teman. Ya, sebelum 31 Desember teman-teman bisa capai apapun yang teman-teman mau, termasuk saya teman-teman ya. Jadi ini juga untuk nyemangati saya diri sendiri ya, saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman ya, kalau untuk promosi sih cuma itu, kuat-kuatan fokus, kuat-kuatan gaspol. Jadi saya bilang juga ya sama tim saya nanya, kamu sehari ketemu berapa orang bro? 3-5 orang, kamu mau promosi? Iya. Kesedihan, saya bilang gitu. Terlalu sedikit. Kalau kamu serius mau promosi, sehari ketemu 14 orang, tak bilang gitu. Tiap hari. Nggak mungkin 14 orang kamu temui tiap hari, ya, sampai Desember kamu nggak capai sesuatu, itu nggak mungkin. Saya bilang gitu, teman-teman. Masuk akal nggak ya? Iya. Mana? Teman-teman masih dengerin nggak ya? Oke, itu ya teman-teman ya. Cukup itu teman-teman. Terus satu lagi kalau untuk tips selling closing teman-teman, teman-teman masih mau denger nggak? Apa sudah sudah cukup? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman tentang itu? Apa kolaborasi dengan leader? Ada yang mau nanya? Lanjut, Bu Sri? Lanjut ya, oke. Oke, nggak ada yang nanya ya. Oke teman-teman.
terakhir sebelum saya close teman-teman, saya mau sharing yang saya closing terakhir. Jadi teman-teman, yang saya dan tim saya belajar sampai dengan hari ini itu adalah begini teman-teman. Kita ini kan awal dulu jadi agent itu kan belajar presentasi, benar ya? Belajar presentasi pasti dong awalnya itu ya enggak lancar ya. Begitu belajar lagi bisa jadi lebih lancar gitu loh. Apapun presentasinya, apapun konsepnya, teman-teman fokusin satu aja enggak apa-apa. Karena satu presentasi teman-teman kuasain itu akan tajam banget ketika ngomong sama nasabah. Nah, banyak sekali kita belajar presentasi, tapi semuanya tumpul, nggak tajam, ya nggak closing, teman-teman. Jadi, perlu kita evaluasi diri, termasuk juga kita minta masukan dari leader gitu, teman-teman. Presentasi kita tuh sudah bagus apa belum, sudah mengena apa belum, dan sebagainya. Karena sebuah closing itu adalah sebuah paket, teman-teman. Ya, Bu Sirafini, terima kasih ya. Jadi, closing adalah sebuah paket. Nggak bisa presentasi tok bagus terus closing, nggak bisa teman-teman. Di sana ada emosi, di sana ada suasana, di sana ada lingkungan yang mendukung untuk closing. Di sana ada banyak faktor yang membuat orang kebuka hati, buka pikiran, tersadar untuk closing, untuk merasa butuh asuransi. Ya, jadi closing bukan karena penjualnya, tapi closing karena nasabah yang membutuhkan. Why people buy? Jadi kenapa orang itu membeli? Karena orang itu tersadar, orang itu sadar potensi masalah, orang itu akhirnya merasa, oh aku butuh ini, aku mau, gitu teman-teman. Ya, di situ. Bukan karena indahnya atau kerennya presentasi kita, teman-teman. Oke, ya ini Bu Sutiani nanya pakai presentasi apa. Kalau dalam 2 minggu dulu waktu ngejar UM, karena kan saya juga belajarnya belum banyak juga ya. Jadi ya saya masih tetap pakai yang namanya presentasi Pak Ali, Bu. Zaman itu kan 2016 ya, 2016 masih itulah, masih belum banyak saya presentasi gitu. Nah tapi kalau sekarang sebenarnya presentasi yang terbaik itu tidak ada teman-teman. Apakah presentasi ini langsung closing? Tidak ada, ya. Nah justru kalau tidak ada rumus presentasi yang paling manjur untuk closing, maka kita butuh belajar. Mana yang paling cocok untuk kita pakai itu teman-teman yang bisa menilai. Karena banyak leader ya, banyak produser itu pakai ilmu closing juga nggak ada patennya begini, kalimatnya tuh ya nggak ada. Tapi kayak begitu kurang lebih, ya segitiga kehidupan, keranjang batu, teman-teman ya, atau apapun lah ya. Presentasi Pak Ali pun KB ya, presentasi kura-kura, apapun banyak sekali teman-teman. Kalau saya teman-teman, saya mau cerita ke teman-teman adalah yang terakhir saya closing itu gini teman-teman. Saya tuh punya kenalan 15 tahun ya. Jadi kalau 15 tahun itu saya kenal, berarti kan kenal baik, karena dia kan dulu teman kuliah saya, teman-teman. Teman kuliah saya ini memang dia merintis usaha. Dari dulu dia naik motor, sampai dengan dia itu beli mobil, gonta-ganti mobil, beli rumah 1, rumah 2, ruko 1, ruko 2, dan sebagainya. Saya ngikuti perjalanan karirnya, perjalanan bisnisnya, teman-teman. Dia dulu belum punya anak, sampai berapa lama nunggu, sampai punya anak pertama, anak kedua, terakhir anak ketiga. Nah, saya closing itu ketika kemarin dia lahiran anak ketiga, teman-teman. Ya, waktu itu saya memang niat hati memang datang ke sana, ya. Datang ke sana itu untuk apa? Untuk ya nyambangi teman aja gitu. Ngobrol apa? Saya ngobrol sama suaminya tentang bisnis suaminya, teman-teman. Jadi suaminya ini dari jam 7 malam saya ketemu sampai jam setengah 10 malam itu ngobrol tentang bisnisnya suami. Kalau bisnis itu pasti punya karyawan. Karyawannya sekarang 55 orang. Dulu masih belasan orang, sekarang 55 orang. 55 orang saya bilang sama dia gini, bro, sadar nggak sadar? Ternyata kamu tuh bermanfaat bagi banyak orang. Ada 55 keluarga itu bergantung sama kamu loh, bro. Wah, yo enggak lah, bro. Yo alhamdulillah aja gitu, teman saya merendahkan. Loh iya, tapi faktanya mereka tuh bergantung sama bisnismu. Mereka bisa hidup dan menghidupi keluarganya itu dari gaji bekerja di tempatmu. Iya sih, gitu dia bilang. Ya semoga tambah lancar, tambah laris, tambah berkah bro bisnismu, amin gitu kan. Terus saya tanya gini teman-teman sama dia, bro, kalau kamu 7 hari atau 2 minggu lah, 1 minggu atau 2 minggu gitu kamu di rumah, ya, karena kamu kan barusan punya baby ya kan, kamu di rumah, HP-mu ditaruh, nggak usah ngurusi kerjaan, bisa apa enggak? Wah ya nggak bisa bro.
Aku tiap hari pasti ngecek kerjaan lewat HP. Berarti nek ditinggal liburan gitu seminggu, sebulan gitu tanpa HP gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Walaupun semua ada manajernya, manajer macam-macam gitu ya teman-teman, supervisor apa itu banyak gitu ya posisi jabatannya, struktur organisasi di kantornya. Tapi ternyata dia adalah key person, adalah dia tuh orang satu-satunya yang mengambil keputusan teman-teman. Pulaan apa aja ada manajernya ya, tapi purchasing ya, tapi tetap dia pengambil keputusan teman-teman. Artinya kan betapa pentingnya posisi teman saya ini di bisnisnya dan di keluarganya teman-teman. Karena keluarganya dia dan keluarga besarnya kan saudara-saudara bergantung sama dia juga. Gitu. Karena ada saudara-saudara juga yang ikut bekerja di kantornya dia. Terus saya bilang, oh berarti nggak ditinggal liburan nggak bisa. Misal lah bro, paksaan kamu nggak usah HP-an, gitu ya. Kira-kira ya apa nasibnya kantormu? Omset turun bro, katanya dia. Oh tapi omset turun kan nggak masalah, kamu tetap masih bisa gaji kan? Iya sih. Tapi aku nggak mau lah bro. Ya bener, aku cuma takon, cuma tanya, andai gitu loh. Berarti kan kamu memang tiap hari itu, wah pikiranmu itu kantor terus gitu, bisnis dipikiri terus. Iya sih. Tapi sudah lumayan lah bro, nggak se-stres dulu lah. Kamu tahu lah, dulu aku kuape tak handle sendiri. Stok barang, pulaan barang, dan penjualan semuanya pikir sendiri. Sekarang udah tak delegasikan ke itu arek-arek yang staff itu manajer-manajer itu gitu. Oh iya, syukur ya. Berarti sekarang tinggal mantau controlling aja, termasuk tinggal kamu keputusannya apa, ngambil ini ngambil itu gitu kan. Iya. Oke. Dari situ saya nanya lagi gini, bro, kalau ada orang seperti kamu di luar sana yang bekerja, yang punya bisnis ya kan, yang sangat dibutuhkan, sangat digantungkan oleh keluargamu, oleh saudara-saudaranya gitu ya, oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, oleh karyawan-karyawannya. Ya. Terus ternyata orang ini, bro, itu nggak bisa lagi ngantor. Menurutmu ya apa? Loh, maksudnya nggak bisa ngantor ya apa? Ya apa sih yang bikin orang nggak bisa ngantor? Saya nanya gitu, teman-teman. Ya liburan. Ya liburan kan kamu nggak bisa, tetap bisa pegang HP. Ya akhirnya dia nggak tahu, teman-teman. Saya bilang, bro, ada nggak orang yang sehat terus tiba-tiba sakit nggak bisa kerja? Oh iya, itu. Nah, ternyata dia sama istrinya, teman-teman, itu ngerawat almarhumah ibunya sama-sama. Jadi mereka berdua sudah suami istri, ibunya ini sama-sama sudah meninggal, teman, karena sakit berat. Dan sakit berat ini dalam waktu yang lama dan biaya banyak. Tentu nggak bisa kerja. Nah, saya bilang kalau itu terjadi pada orang yang sepenting dia di bisnisnya, orang di luar sana itu gimana? Dia kepikiran di situ, teman-teman. Dari situ saya bilang lagi, nanya lagi. Berarti bro, penting banget ya posisi orang itu ya seperti kamu. Iya sih. Dan kamu tetap pengen kan bermanfaat selamanya bagi seluruh keluarga karyawanmu. Ya iyalah. Iya, karena orang paling baik di dunia ini adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang, yang memberkati banyak orang. Benar ya? Iya. Nah, terus gimana bro? Nah, terus saya bilang, teman-teman. Nah, melalui aku bro, aku bisa membantu. Ada satu cara untuk memastikan, walaupun ditinggal itu risiko ya, nggak minta ya sakit berat ataupun maaf meninggal dunia, maka karyawan tetap bisa gajian, bahkan bisnis masih bisa hidup 10 tahun ke depan. Keluarga pun tidak susah kalau ada butuh apa-apa, karena yang biasanya bekerja ini terjadi risiko sakit berat ataupun meninggal. Oh, ada tak asuransi yang kayak gitu? Ada dulu. Yang aku punya tuh apa? Jadi info teman-teman, dia itu sudah punya PPH Plus sama saya, teman-teman. Nah, saya waktu itu sudah 9:30 mau pulang, nggak jadi ya. Jadi, saya itu sebenarnya mau pulang nggak ngomong asuransi awalnya, teman-teman. Nah, kenapa kok saya itu ngomongin tentang betapa pentingnya dia di kantor? Karena istrinya nanya, Ros, suamiku itu ikut asuransi kamu itu, kartu hitam itu manfaatnya apa? Gitu. Nah, dari situ saya bilang tentang betapa pentingnya suaminya itu di keluarganya dia dan di kantornya itu, teman-teman. Akhirnya, singkat kata, teman-teman, dia langsung gini, yang aku punya tuh apa sih? Kamu punya, kalau masuk rumah sakit pasti gratis itu bro, itu udah beres, kamu udah punya sih. Kamu kan sudah nasabah udah 3 tahun lebih gitu kan, dan nggak pernah sakit juga dari dulu sampai sekarang, ya aman-aman aja sih gitu. Loh, tapi misalkan tadi yang risiko tadi sakit berat tadi ya apa?
Nah, itu asuransi yang orang banyak belum punya. Kamu juga belum punya, bro. Gitu. Oh iya, iya. Coba sih bikin nek untuk aku tuh berapa. Gitu. Nah, dari situ teman-teman, saya bilang, loh kamu mau bikin yang mana? Yuk itu kalau sakit berat terus meninggal itu ya apa? Gitu. Oh iya. Dari situ teman-teman, saya buatin teman-teman ya. Premis setahunnya itu saya bilang, bro, itu ISCC Prutop ya teman-teman ya. Bro, setahun loh cuma 98 juta aja. Saya bilang gitu. Weh, hampir 100 ya? Iyo. Itu berapa dapatnya? 5 miliar. Langsung keterima bro, karena nggak pakai medical. Oh, nah ini juga info teman-teman ya. Saya tuh sampai Star Club salah satunya karena sakit hati teman-teman. Sakit hati kenapa? Karena banyak agent yang luar biasa yang prestasi setiap tahunnya masuk Pro Elite Club teman-teman. Kalau Pro Elite itu kan punya UP non medical limit lebih gede daripada kita, hampir 2 kalinya, bahkan 3 kalinya mungkin ya. Itu ada tabelnya tuh teman-teman. Nah, saya tuh sakit hati kalau nasabah buka polis sama saya 3M mentok gitu ya. Umur yang 30, 35 gitu loh. 35 ke atas ya. 3M mentok, yang lain 2,5, kadang cuma 1 M gitu. Tapi teman-teman yang elite club ya, yang star club ya kan, yang MDRT, yang PCC, itu dia bisa jualan dengan UP lebih gede, nasabahnya non medical gitu. Ternyata Prudential juga menghargai prestasi agent teman-teman. Agent tuh ada yang agent biasa, agent yang luar biasa prestasi. Makanya di situ sih worth it sih gitu loh teman-teman. Makanya kita harus berjuang gitu ya untuk capai sesuatu, minimal masuk elite club tadi. Nah, balik lagi. Dari situ teman-teman saya bilang, bro kamu pakai 5 miliar nggak langsung medical? Oh gitu ya, iya langsung disetujui langsung. Wah tapi kok hampir 100 ya bro. Oke, lah terus gimana? Cobalah yang yang meninggal toh aja gitu. Kalau meninggal kan pasti bro, kalau sakit berat kan belum tentu. Oh iya bener sih. Ya sudah akhirnya dia teman-teman ini minta pro cinta teman-teman. Ya, dia nggak ngerti pro cinta ya, saya langsung bikinkan aja. Bro, setahun cuma 58 juta kalau nggak salah kemarin, saya lupa. 53 juta ya? Segituan lah teman-teman. Apinya pokoknya 61 juta. Bro, setahun loh cuma 53 juta aja gitu. Wah, murah ya gitu. Ya segitu sih. Yowes bro, ajukan aja ini dapatnya berapa? 6,25 miliar malah. Loh, yowes ini aja lah. Tapi nggak lengkap loh bro. Sakit berat nggak akan dapat duit. Gitu. Gak apa-apa, ini dulu lah bro. Wes, ajukan aja gitu. Terus saya tanya istrinya, ya apa? Wah, aku nanya, aku sih sebenarnya suka yang lebih lengkap itu. Tapi kebutuhan lagi banyak Eros, nggak apa-apa wes yang itu dulu lah. Gitu. Ya udah teman-teman langsung isu teman-teman. Ya, jadi 6,25 miliar pakai LSAR, ABR teman-teman ya. Nah itu juga saya belum pernah. Saya konsultasi dengan leader teman-teman. Maka ada leader baik yang mau bantuin juga. Jadi yang dia sudah pernah juga untuk pakai case yang pakai LSAR kayak gitu. Jadi di sini kita bisa ketemu kendala kayak apa aja dari orang nunda, orang mau sampai orang itu closing, handle-nya bagaimana. Kita itu tidak sendirian teman-teman. Banyak orang yang rela hati, senang hati mau bantuin kita. Maka di sini udah luar biasa. Kita sudah tepat sekali teman-teman. Maka yuk 38 hari saya dan teman-teman ya kita bikin sesuatu ya teman-teman ya. 2020 harus bersejarah bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Oke ya teman-teman ya. Itu sharing saya teman-teman. Maaf sudah sampai 12:30. Terima kasih teman-teman. Ada yang nanya kah? Masih ada waktu nggak nih? Rosi kayaknya Ya, harus sama-sama. online training sendiri, Rosi. Weh, Pak Ivan bisa aja. Iya, nanti kita jadwalkan ya bulan depan, Rosi, untuk online Ya. training ya. Tahun baru ya. Wah, ini ilmunya luar biasa. One of the best. Ilmu yang one of the best ya. Luar biasa. Teman-teman mau nggak kalau mau Rosi bawain training lagi, chat dong. Chat ya, sama ucapin terima kasih sama Rosi ya. Wow, ada terima kasih dari Mutohirin. Tiap hari itu telepon saya itu. Luar biasa. Ini calon penerusnya Rosi nih ya, sama-sama sukses. Pak Mutohirin, selamat ya. Bakalan jauh lebih sukses daripada saya, amin. Amin, amin, amin ya. Kita ini leader,
disebut leader yang sukses kalau kita menelurkan tim yang lebih sukses dari kita. Kayak guru, itu kalau menelurkan tim yang lebih hebat, wow, itu namanya gurunya hebat nih. Itu ya. Jadi saya yakin Pak Muthohirin nanti bisa mengejar posisi Rossi ya. Gitu. Thank you, Pak Hartono juga. Thank you semuanya yang Iya, hadir wow. siang ini ya. Di screenshot ya Rossi. Cleo bantu di screenshot ya. Nanti ucapan terima kasih buat Rossi. Itu nanti buat ya, biar kenang-kenangan buat Rossi. Terus kita mau foto bersama atau Cleo memberikan piagam dulu ya kepada Pak Rossi. Oh ya. Piagamnya kok ada foto saya. Piagam ya. Habis ini kita foto bersama ya teman-teman. Foto bersama. Rossi luar biasa ilmunya. Aku makin mengagumi Rossi. Sudah Cleo? Kita foto bersama sekalian e-sertifikat ya. Sepertinya internet ya. Jadi teman-teman mohon maaf ya teman-teman, memang ada kelemahan di Zoom itu adalah dari sinyal. Kadang-kadang memang sinyal di Indonesia ini kurang stabil ya. Jadi teman-teman ya maklumlah, istilahnya kita yang sudah seperti ini aja udah sangat bersyukur kan teman-teman ya. Daripada 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu nggak ada alternatifnya ya itu. Cleo bisa di share. Sama nanti kita mau foto bersama ya. Habis ini teman-teman jangan pergi dulu. Jadi Zoom ini ada kendala, satu di sinyal, nomor 2 itu ada delay ya. Jadi sabar-sabar ya teman-teman. Kadang-kadang nggak bisa langsung ya, tapi memang ada delay 3 menit sampai 3 detik sampai 5 detik antara host dan gitu ya. Itu ya. Kita foto bersama dulu kali ya Cleo ya. Teman-teman dibuka ya videonya buat kenang-kenangan buat Pak Rossi yang sudah memberkati kita hari ini dengan ilmunya. Luar biasa. Kita masuk ke Instagram ya nanti ya. Silakan Cleo. Kok macet? Internet kayaknya ya. Oke. Cleo. Halo? Iya. Iya. Foto bersama Cleo terus e-sertifikat ya. Oke, oke. Oke, teman-teman. Silakan teman-teman video dibuka ya. Videonya teman-teman. Ini 3 kali ya. Oke. Yang halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Oh, cuma 2 halaman ternyata ya. Oke, sudah. Udah ya. Thank you Rossi. Sekali lagi Rossi, makasih. Ya, ini adalah e-sertifikat buat Rossi. Makasih ya Rossi. Thank you. Tepuk tangan dong teman-teman semua ya. Kasih icon tangan kenapa Bu Vini ya? Bu Vini ya. Ya, ya. Thank you ya Rossi sekali lagi. Kita kembalikan Sama-sama ke Pak Ivan. Luar biasa Rossi. Nanti online